Baik, selamat siang, selamat sore juga mungkin kawan-kawan yang di waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada sore ini bisa eh, berjumpa kembali ya, diundang oleh Asprodi TG, oleh Mas Udin dan kawan-kawan dari Asprodi TG untuk maaf masih mute. Kebetulan juga eh, saya cukup banyak juga ya mengerjakan hal berkait dengan geologi Indonesia. Karena itu dalam waktu sekitar sejam setengah atau 2 jam gitu ya, lebih sedikit nggak apa-apa ya Mas Udin ya, Ya, Pak. untuk Ya. kita berdiskusi atau bercerita lah lebih kurang ya tentang geologi Indonesia yang buat sangat menarik gitu. Jadi saya selalu ingin bercerita tentang geologi Indonesia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawan semua, baik para mahasiswa geologi, para junior geologis, para rekan-rekan senior di sini yang hadir, atau masyarakat umum juga yang hadir. Saya akan berusaha untuk menerangkan dengan mudah gitu, mudah-mudahan. Baik, saya akan sharing materinya ya. Oke, saya mulai dengan prolog ya. Nanti di terakhir sebelum saya akhiri akan ada epilognya gitu. Prolog pertama saya kutip dari Rein van Bemmelen, seorang geolog kenamaan ya, yang pernah bekerja di Indonesia dan bukan hanya di Indonesia juga, pada waktunya juga Van Bemmelen juga terkenal di dunia gitu sebagai seorang ahli geologi, khususnya dalam tektonik waktu itu. Van Bemmelen di bukunya itu yang terkenal ya menulis The East Indian Archipelago is the most intricate parts of the Earth's surface. The East Indies are an important touchstone for conceptions on the fundamental problems of geological evolution of our planet. Background Indonesia adalah bagian Indonesia merupakan batu penguji yang penting untuk konsepsi-konsepsi dari problem-problem mendasar ya dari evolusi geologi planet kita. Luar biasa. Jadi wilayah sekarang itu memegang kunci ya untuk pengujian problem-problem mendasar dari planet kita untuk evolusi geologinya. Tentu kita percaya gitu apa yang kita tulis. Kena ini dulu. Apa nih Excel itu? Dalam geologi Indonesia. Kemudian saya kutip juga dari para senior geolog orang Indonesia, itu Pak Sukanto dan Dr. Budi Wijoyo ya. Pada 1993 menulis bahwa dari segi ilmu kebumian, Indonesia benar-benar merupakan daerah yang sangat menarik. Kepentingannya terletak pada rupa buminya, jenis dan mineral, serta energi yang terkandung di dalamnya, keterhuniannya dan ketektonikaannya. Nah, kawan-kawan yang para senior geolog yang sudah mengerjakan banyak Indonesia tentu juga mengakui ya apa yang ditulis oleh ketiga ahli geolog senior ini gitu. Karena kita alami gitu ya, kita alami dalam pekerjaan sehari-hari kita tentang geologi Indonesia. Nah, prolog ini akan mengantar kita kepada materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu geologi Indonesia. Tentu pengantar saja ya, karena waktunya terbatas, 2 jam, walaupun saya menyiapkan 105 slide, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran ringkas ya, atau sebenarnya pengantar gitu ke geologi Indonesia. Di judul ini saya membawa peta dari Warren Hamilton ya, tahun 79. Salah satu tulisan pertama tentang tektonik Indonesia sesudah berkembangnya ilmu tektonik lempeng. Nah, ini adalah outline yang akan kita diskusikan pada sore ini. Cukup banyak, tapi sebenarnya beberapa slide harus mewakili dari nomor 3 sampai nomor 11 itu, mulai dari geologi Sumatera sampai geologi Papua. Saya paling hanya membawa beberapa slide saja dari setiap wilayah karena keterbatasan waktu ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang tataan geologi regional Indonesia, kemudian rekonstruksi geologi kepulauan Indonesia. Tentu kalau kita bicara geologi, kita tidak hanya bicara at present time gitu, tidak hanya bicara saat waktu ini saja, tapi bisa ratusan juta tahun gitu ya. Nah, itulah keunikan ilmu geologi juga di situ. Bahkan itu sangat penting kita pelajari ya kalau kita bekerja di bidang pencarian energi migas atau mungkin mineral, kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang masa lalu gitu. Kalau untuk kebencanaan memang current condition.
Nah, disitulah kita butuh melihat rekonstruksi geologi Kepulauan Indonesia. Kemudian apa yang kita lihat tentang geologi masing-masing area itu akan kita bahas di nomor 3 sampai nomor 11 ya, mulai dari Sumatera, kemudian paparan Sunda. Yang maksud paparan Sunda adalah pulau-pulau di paparan Sunda saat ini, seperti mulai dari Bangka Belitung, Lingga Singkep, kemudian Kepulauan Riau ya. Terus kita masuk ke Jawa dan Madura, kemudian Kalimantan, Selat Makassar perlu kita diskusikan karena unik ya, dan itu juga kita akan lihat evolusinya seperti apa. Kemudian geologi Sulawesi, terus Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Laut Banda, dan diakhiri dengan Papua. Nah, kemudian nanti di 12, 13, 14 ada beberapa aplikasi yang saya sangat sederhanakan, ya, bagaimana kaitan geologi Indonesia terhadap keberadaan sumber daya geologis Indonesia yang sebagian besar sudah menghidupi keekonomian Indonesia, ya, perekonomian Indonesia. Kemudian juga kebencanaan geologis Indonesia yang tidak kalah penting, karena kita memang tinggal di daerah yang secara geologis memang banyak terjadi bencana geologis. Tentu harus kita pahami dan bagaimana mitigasinya gitu. Nah, kemudian hal-hal yang mungkin 10 tahun terakhir juga banyak dibahas, ya, yaitu tentang warisan geologi Indonesia yang terkait dengan geowisata. Ini hal yang penting juga dan ini makin penting ya. Bahkan ini menyumbang sektor yang sangat penting dalam APBN kita saat ini. Jadi warisan geologi Indonesia juga sangat penting kita bicarakan, dan kita melihat sendiri ya, satu persatu geopark yang ada di Indonesia itu diakui oleh dunia. Nah, masih banyak yang lain yang warisan geologi Indonesia, mudah-mudahan ke depan ini menjadi sektor yang sangat penting, bahkan mungkin bisa mengalahkan ekstraksi mineral dan energi gitu si warisan geologi Indonesia ini. Baik, kita akan lihat ya. Kita mulai dari tataan geologi regional Indonesia. Ya, tentu saya menggunakan current konsep yang kita akui bersama, yaitu plate tectonic. Ya, kalau kita lihat Indonesia merupakan wilayah sering disebut sebagai wilayah pertemuan 3 lempeng ya. Kalau kita detailkan sebenarnya 5 lempeng ya. Ada yang jarang disebut, ada lempeng Filipina, kita sebutnya ini bagian Pasifik gitu. Jadi ini sebenarnya adalah lempeng Filipina, terus ini lempeng Carolina gitu. Ya, terus yang ini besar adalah lempeng Eurasia, dan ini bagian lempeng Samudra Hindia yang bersatu dengan lempeng benua Australia. Nah, kalau kita lihat batasnya semua warna hijau ini ya, convergent plate boundaries ya. Jadi ini semuanya lempeng-lempeng itu bertemu gitu, pertemuan. Nah, tentu kita tahu sendiri ya akibatnya seperti apa ya. Ada akibat positif sebenarnya, semua sebaran mineral dan energi kita juga dikontrol oleh pertemuan lempeng-lempeng itu. Tetapi yang kita rasakan sebagai negatif karena bencana ya, karena tinggal dengan manusia, walaupun itu sebenarnya hanya proses geologi saja, kebencanaannya pun terjadi gitu, kegempaan, tsunami, gunung api. Tetapi bisa kita mitigasi ya, karena hampir semua yang namanya proses geologi itu, baik yang positif membentuk mineralisasi atau energi ya, maupun yang negatif misalnya seperti kebencanaan, itu semua juga punya hukum-hukum geologinya. Artinya itu memudahkan kita untuk melakukan mitigasi. Dan juga kalau untuk mineral dan energi memudahkan kita untuk melakukan eksplorasi ya. Jadi ini posisi regional Indonesia secara global ya, cukup penting. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan banyak negara-negara lain, wilayah Indonesia cukup rumit ya, Mbak. Sehingga tidak heran gitu, Van Bemmelen pun mengatakan seperti itu, walaupun saat itu belum muncul yang namanya teori plate tectonic. Nah, kalau kita plot Indonesia juga dari peta kecepatan gerakan lempeng, ini panah-panah ini menunjukkan kecepatan gerakan lempeng yang diukur dari pengukuran GPS ya. Ini skalanya 10 cm per tahun. Nah, kita bisa lihat gitu. Kalau kita bandingkan dengan seluruh wilayah di dunia ya, Indonesia termasuk wilayah yang pertemuan lempengnya cepat ya. Ini mungkin sekitar sering disebut 7 cm per tahun ya. Ini 8. Nah, di sini kan bisa lebih cepat lagi gitu. Begitupun dari wilayah Pasifik ini. Nah, tentu kecepatan lempeng ini akan menyebabkan wilayah kita sangat dinamis secara geologi, ya, secara dinamis. Seolah-olah memang Indonesia itu secara geologi in the making gitu. Ada beberapa wilayah-wilayah yang mungkin sudah selesai, seperti Afrika misalnya. Ya, ini selesai gitu, duduk sebagai stabil saja di sininya gitu. Ya. Tetapi kalau Indonesia in the making, ya, dalam proses gitu. Nah, artinya sangat penting buat kita sendiri melakukan penelitian geologi baik buat masa kini ya maupun masa-masa yang lalu, karena yang namanya tektonik lempeng juga bukan cerita masa kini saja, tapi bisa sampai miliaran tahun yang lalu gitu, ya. Baik, sekarang kita masuk ke wilayah Indonesia sendiri. Pertama saya akan tunjukkan
fisiografi ya. Saya sering menggunakan peta ini karena cukup baik gitu ya, untuk menunjukkan bagaimana fisiografi Indonesia. Tentu kawan-kawan sudah mengenal fisiografi Indonesia yang secara khas. Kita bisa lihat ada 2 paparan benua yang lebar dan termasuk lebar juga di dunia ya. Di sebelah barat ada paparan Sunda. Ya. Pada masanya dia pernah menjadi daratan Sunda, Sundaland ya, karena ini sebenarnya hanya daratan yang tenggelam saja gitu. Jadi laut transgresi saja, bukan laut yang dari asal gitu. Nah, pada saat dia sudah tenggelam kita sebut shelf ya, dengan kedalaman laut di bawah 200 meter atau paparan Sunda. Nah, kemudian di sebelah timurnya ada paparan Sahul yang sebenarnya merupakan continental shelf dari benua Australia. Kalau ini merupakan continental shelf dari benua Asia. Nah, di pinggir-pinggirnya kita melihat juga gitu ya, ada busur-busur kepulauan. Ya, ada busur Sunda ini disebut terutama meliputi Sumatera, Jawa, kira-kira sampai Bali, Lombok gitu ya. Lombok itu dari daerah transisi. Ini sering kita sebut busur kepulauan, island arc. Tapi sebenarnya kalau secara tektonik kita lebih cocok menyebutnya sebagai continental margin arc ya. Jadi busur kepulauan di tepi kontinen. Kontinennya kontinen ini. Nah, itu kita bedakan dengan proper island arc yang kita sebut sebagai busur kepulauan. Itu sebenarnya harus merupakan pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra ya. Nah, kita punya contohnya di sini misalnya busur Banda ya. Busur Banda ada, bahkan ini membuat suatu busur yang sangat unik ya, menceritakan cerita historisnya. Nah, kemudian di sebelah luarnya lagi kita punya Palung ya, di mana tempat subduksi sekarang ya, lempeng Samudra Hindia subduksi di sini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ini dulunya disebut Palung Timor, ini Palung Sunda gitu ya. Nah, kalau di dalam terminologi bahasa Inggris dibedakan, ini sebenarnya disebutnya Timor Trough. Sementara ini adalah Sunda Trends. Nah, itu penting membedakan antara Trends dan Trough, karena yang Trough di sini yang dimaksud adalah yang masuk menyusup di bawah busur kepulauan ini adalah kontinen gitu. Ya, ini lempeng kontinen yang masuk ke sini. Termasuk juga lempeng kontinen yang masuk di bawah di utaranya Seram dan Buru, yaitu kepala burung. Jadi dibedakan di sini. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin sama-sama, tapi sebenarnya originnya lain. Ya, jadi kita punya Palung yang akhirnya juga menghasilkan jalur-jalur vulkanik di wilayah Sumatera, kemudian Jawa dan Nusa Tenggara di sini. Nah, terus kita juga punya laut ya, laut-laut yang dalam, yang sering dalam istilah tektonik itu disebut sebagai marginal basin. Ya, marginal. Kenapa disebut marginal basin? Karena dia ada di daerah margin dari samudra yang besar. Di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia. Jadi laut-laut yang dalam di sini sering disebut sebagai marginal basin. Ya, kita dikenal di sini ada Laut Banda. Ya, di sini ada Laut Flores juga masuk ya di sininya. Terus ada Laut Sulawesi. Ya, itu jelas-jelas merupakan lempeng samudra. Walaupun menarik ya, Laut Banda itu dipisahkan juga antara Banda Selatan dan Banda Utara dengan kompleks benua di sini. Ya, di sini ada paparan-paparan benua yang jadi originnya menarik sekali kalau kita lihat, dan sekaligus pelik ya si Laut Banda ini. Nah, di sebelahnya ada juga yang lebih pelik lagi, yaitu si dalaman Weber, ya, laut yang sangat dalam, bahkan paling dalam ya di dunia sebagai Forak Basin dengan kedalaman 7.000 meter. Jadi jauh lebih dalam dibandingkan palung-palung di sini maupun Laut Banda sekitar 5.000 meter. Ini originnya juga sangat menarik gitu ya. Nah, terus Selat Makassar. Selat Makassar yang cukup lama menjadi perdebatan, menjadi perdebatannya apakah di sini sudah merupakan kerak samudra atau kerak benua. Penelitian-penelitian terakhir yang akhirnya dibuktikan juga oleh hard data berupa data rock ya yang ditembus oleh 2 sumur pada tahun 2009-2011 itu ada 2 sumur menembus ini. Akhirnya kita mengetahui bahwa Selat Makassar itu merupakan kerak kontinen yang sudah menipis ya, tapi belum menjadi kerak samudra. Memang dia merupakan bagian lengan selatan dari Laut Sulawesi. Di Laut Sulawesinya sudah menjadi kerak samudra karena di sini kita menemukan magnetic stripping, di sini belum, baru sin continental crust, jadi kerak benua yang menipis. Nah, itu penemuan terakhir ya. Jadi kita harus, karena dulu sempat jadi lama perdebatan. Nah, kemudian saya masuk ini beberapa pulau saya tulis karena menarik gitu ya. Tidak kalah ini juga menarik, tapi Sulawesi khusus menarik dan Papua ya. Karena di sini kita menemukan benar-benar suatu benturan ya, benturan 2 bermacam-macam teran gitu, teran atau blok litosfer di sini di Sulawesi, antara bagian dari Sundaland, bagian baratnya, kemudian dengan bagian dari Australia sebelah timurnya. Kemudian Papua juga di sini saya plot tersendiri ya, karena pulau yang besar ini juga menarik karena merekam atau merekam suatu benturan yang besar ya, antara Pasifik dan Australia, sehingga menghasilkan pegunungan salju ya yang paling tinggi di wilayah tropis seluruh dunia.
Nah, hal yang lain yang saya kasih warna kuning ini adalah oldest di sini dan youngest di sini. Ini saya sebenarnya bercerita tentang bagaimana Kepulauan Indonesia itu terbentuk. Ya, Kepulauan Indonesia terbentuk melalui amalgamasi atau akresi dari satu teran dengan teran yang lain ya. Nah, di sini oldest saya gambarkan karena kita menemukan teran yang paling tua itu ada di sini. Ya, ada di yang namanya West Sumatra Block, bagian dari North Indochina di sini ya. Indochina merupakan North China ya. North China merupakan teran yang paling tua yang berangkat dari mana masuk ke sini sebagian. Nah, terus pelan-pelan kira-kira selama 225 juta tahun Indonesia itu dibentuk terus akhirnya sampai ke sini. Nah, yang paling muda yang membentuk Indonesia adalah bagian utara dari Papua. Ini kira-kira sekitar antara 5 sampai 3 juta tahun yang lalu. Kalau ini kira-kira sekitar 220 juta tahun. Jadi ini sekitar Middle Triassic. Ini sampai Pliocene. Nah, begitulah Indonesia dibentuk. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat membicarakan tentang rekonstruksi Kepulauan Indonesia. Baik, nah ini juga peta yang penting dari Pak Tohab Simanjuntak dan Tony Barber ya pada masa itu. Kita sudah jelas akhirnya juga melihat bahwa Indonesia punya dua wilayah seperti yang tadi ditujukan, dua fisiografi ya antara barat dan timur. Di sini adalah bagian dari Sundaland Creighton. Nanti kita akan lihat bahwa Sundaland Creighton itu juga bagian dari pertemuan banyak teran di sini. Begitupun yang di sini Australian Creighton ya. Nah, di tengah-tengahnya berkembang yang namanya marginal seas di sini. Ya. Marginal seas di sini yang merupakan laut-laut di tepi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, ada Laut Banda, ada Sulawesi dan Laut Sulu. Ya, sebagian masuk ke Filipina di sininya. Nah, kemudian sisanya di sini adalah bagian transisi gitu. Transition complex. Artinya transition complex ini benar-benar merupakan hasil dari proses subduksi, akresi dan collision akhirnya. Ya, jadi ini bagian-bagian yang muda lah ya, bagian-bagian yang muda dari pulau-pulau itu. Nah, sebagian tuanya ada di sini gitu. Kira-kira begitu membacanya. Nah, di sininya sementara kita punya pergerakan dari lempeng Samudra Hindia, terus ini lempeng Samudra bagian dari Pasifik, dari Caroline Plate ya. Kita bisa lihat kecepatannya juga tinggi, jadi termasuk yang paling cepat di dunia ya si gerakan lempengnya. Artinya sangat mengatur dinamika wilayah Indonesia. Nah, ini saya dapatkan dari Pak Herman Darman ya, pernah membuat suatu section yang baik ya, dari barat ke timur. Kira-kira motongnya kira-kira wilayahnya sectionnya seperti begini. Jadi kalau kita dapat ini tentu ini adalah kondisi present time ya. Kira-kira lebih kurang seperti begini gitu ya. Mulai dari sini kita mendapatkan subduksi dari plate Indian Oceanic Plate. Terus di sini ada prisma akresi ya, prisma akresi yang muncul sebagai pulau menjadi pulau Nias di sininya. Nah, di sini kita temukan Forak Basin. Ya, ada cekungan di belakang di depan busur ya, busur vulkanik. Kemudian masuk ke barisan mountain yang merupakan hasil subduksi dari sini ya. Terus di belakangnya kita punya backup basin yang merupakan daerah-daerah yang sangat kaya akan migas, terutama Central dan South Sumatra Basin di sini. Nah, kemudian ini masuk ke bagian paparan Sunda di sini, ya paparan Sunda. Nah, terus di sini ada rifting juga di sini sedikit ya. Ada cekungan-cekungan yang belum terlalu banyak dieksplorasi secara migas ya. Nah, kemudian masuk ke wilayah Kalimantan di sini, ya masuk ke wilayah ini. Nah, di tepi timurnya kita dapatkan Barito Basin di sininya. Ini Barito Basin. Terus ada Meratus Mountain yang merupakan sutur, yang merupakan wilayah bekas subduksi dan collision si Meratus. Nah, baru masuk ke Makassar Strait. Nah, Makassar Strait yang tadi sudah saya terangkan bahwa ini merupakan thin continental crust. Sekarang kita yakini seperti begitu. Ya. Nah, kemudian masuk ke wilayah ini ya, ke wilayah Buton. Nah, di sini Buton digambarkan akresi lagi karena ini merupakan collision. Walaupun ini sedimennya tua ya, di sini sedimennya tua mulai dari Mesozoik sampai ke Cenozoik ada semua dan dia terlipat. Ini volcanic arc yang tua sebenarnya ya, volcanic arc yang tua. Jadi ini sebenarnya tidak aktif kalau masuk ke West Sulawesi kecuali Lompo Batang di selatan ya. Jadi ini sebenarnya bekas volcanic gitu ya. Nah, akhirnya masuk ke Banda ya. Dan Banda kita tahu merupakan oceanic crust ya. Dulu sempat jadi perdebatan apakah dia trap oceanic crust yang berumur Jurassic, apa dia merupakan Pliocene oceanic crust. Nah, akhirnya sudah di-grab tuh sampel geomarine di dasar Laut Banda, jadi kita tahu bahwa umurnya muda. Jadi umurnya baru perbentukan, jadi dia bukan lempeng samudera yang terjebak seperti pernah diteorikan oleh beberapa ahli tektonik, tapi dia merupakan lempeng yang baru terbuka karena ada gerakan rollback dan dia merupakan seafloor spreading sesudah ada collision gitu. Nah, itu cerita menarik tentang Banda. Nanti kita akan bahas pada saat membahas Banda ya. Nah, terus masuk ke
ada gunung api juga ya di sini ya. Ada gunung api, terutama misalnya contohnya adalah Pulau Banda merupakan gunung api, tapi ini gunung-gunung api yang hampir mati ya. Nanti kita akan bahas juga kenapa beberapa gunung-gunung api di bagian timur Laut Banda itu hampir mati. Nanti kita akan bahas bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nah, terus masuk ke ini yang kita sebut sebagai Weber Deep. Bagian dari Weber Deep lah, walaupun digambarkan harus lebih dalam. Nah, akhirnya kita masuk ke lempeng benua Australia ya, yang dicirikan hampir semuanya itu oleh rifted margin ya, karena biasanya tepi-tepi lempeng itu akan rifted itu pada saat dia di tepi ujungnya seperti begini digambarkan tuh. Kira-kira gambarannya seperti itu ya kalau kita bikin cross section untuk geologi Indonesia. Tentu hal ini sangat menarik ya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain yang lebih stabil atau lebih seragam, homogen geologinya. Di sini geologi Indonesia sangat rumit gitu ya, sangat rumit tapi sekaligus menarik juga. Nah, ini tentu gambar yang terkenal dari Robert Hall ya, salah satu ahli yang banyak melakukan penelitian geologi di Indonesia, terutama tektonik dengan seluruh grupnya ya, banyak juga murid-muridnya di Indonesia juga. Nah, yang di sini ingin saya tekankan adalah warna-warna ini. Jadi kalau yang warnanya kuning itu adalah associate-nya dengan Eurasia gitu ceritanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bagian barat dari Sulawesi adalah kuning, terus Sumba pun kuning, yaitu menunjukkan kepada kita bahwa mereka berasal dari Eurasia. Ya, ada peristiwa tektonik tertentu yang akhirnya menyebabkan mereka berpindah tempatnya. Ya, sementara yang warna merah itu adalah Australian, gitu, menunjukkan Australian. Jadi Timor, kemudian busur-busur banda luar di sini, ya, terus kepala burung, bahkan Banggai Sula, Southeast Sulawesi, sampai ke Buton itu merupakan teran-teran dari Australian. Ya. Nah, sementara yang warna hijau itu lebih ke Island Arc yang terbentuk in situ di tempat di situ, ya, seperti Halmahera, kemudian bagian-bagian dari sini, atau mungkin ini bagian kerak samudra yang terjepit di antara dua benturan seperti ini. Warna-warna ini walaupun secara tektonik menunjukkan, tapi juga penting ini untuk melakukan ekstraksi mineral maupun energi ya. Misalnya gini, contohnya Sulawesi pulau yang sangat berwarna, colorful, paling colorful. Jadi orang-orang yang melakukan eksplorasi energi atau mineral di bagian Sulawesi Barat, nanti pada saat mereka pindah ke Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah, atau masuk ke Banggai atau ke Buton, itu akan berbeda konsep-konsep eksplorasinya. Ya, jadi sampai ke situ gitu melihatnya. Begitupun kalau kita melakukan eksplorasi petroleum di Papua misalnya, ya kita akan melakukan hal yang sama mungkin di Kepala Burung dan sebagian bagian selatan dari Papua. Tapi begitu masuk ke sini sudah berbeda. Ya, petroleum geologinya pun berbeda gitu antara kita mengerjakan punggung Papua ini juga dengan bagian selatan Papua. Kira-kira gitu ya, fungsinya sampai ke arah sana gitu. Nah, di sini juga digambarkan umur-umur kerak samudra ya, yang makin tua ke arah sini. Di sini kira-kira sekitar Paleogen, kemudian di sini sekitar Kapur, ini kapur atas, ini kapur bawah. Nah, ini udah masuk ke Jurassic. Nah, tentu itu berperan penting dalam mitigasi kegempaan ya, yang menyebabkan kalau di sini lempeng Samudra Hindianya menyusup dangkal dan dia agak terangkat, sehingga dia menekan dengan kuat si pulau Sumatera, sementara makin ke sini makin turun, makin curam si Benioff zone-nya, dan ini menyebabkan dia tidak terlalu menekan Pulau Jawa dengan kuat, apalagi di sini. Nah, tentu itu akan menyebabkan perbedaan dari efek vulkanisme, ya, karena kalau misalnya dia tertekan dengan kuat, si asimilasi magma itu akan lama gitu terbentuknya, ya. Nah, sehingga akan lebih asam nih sifatnya. Sementara di sini mungkin akan lebih basah, kira-kira seperti begitu. Nah, kalau di sini lempeng samudranya menekan dengan kuat, si megatrustnya dalam keadaan coupling, jadi dalam keadaan terikat gitu di situ. Tentu begitu pecah, begitu rilis akan jadi gempa yang kuat. Sementara mungkin di sini decoupling sifatnya sebagian besar. Ya, nah tentu itu akan menyebabkan kegempaan yang lebih lemah. Kira-kira sampai ke sana kita harus mengartikannya. Nah itu bisa didapatkan dari peta regional ini. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa kita tidak berhenti di tektonik. Ada yang namanya teran tektonik. Ini saya terjemahkan sebagai teran, ya hasilnya teran gitu ya. Lempeng itu sebenarnya disusun oleh teran. Coba kita lihat di kartun yang digambarkan dengan baik oleh Ian Metcalfe ini ya. Nah ini ya, ini sendiri sekarang kita sebut sebagai satu teran, satu lempeng. Ya, yang kita kenal bagian dari lempeng Eurasia tadi yang menyusun Sumatera, Malaysia, paparan Sunda. Ya, ini satu lempeng sekarang kita kenal, one plate.
Tetapi sebenarnya ini bisa dipisahkan oleh satu-satu teran. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, mereka tuh berbeda-beda dulunya. Ini teran 1, ya ini teran 2, ini teran 3. Mereka berasal dari superkontinen di sini gitu. Nah ini berangkat duluan sebagai satu teran. Nah ini si tetisnya, paleotetis di sininya kan. Nah kemudian ini memisahkan, memberangkatkan ini. Nah ini teran yang terbentuk in situ gitu. Ya di sini kita punya volcanic arc. Nah ini teran yang akan berangkat berikutnya Shibumasu di sini disebut. Indochina ini Shibumasu. Nah, terus proses geologi begitu, akhirnya dia makin mendekat ya, akhirnya dia berbenturan. Berbenturan dan seperti begini. Nah, ini kita sebut satu plate sekarang. Jadi artinya satu plate itu dulu waktu kita mengembangkan teori waktu para ahli mengembangkan teori plate tektonik, mereka nggak ada konsep teran. Tetapi sudah dipelajari dengan lebih detail, ternyata satu lempeng itu disusun oleh berbagai teran. Nah, dalam melakukan eksplorasi tertentu, misalnya energi atau migas khususnya atau mineral juga, kita membutuhkan konsep-konsep teran ini. Ya. Bahkan untuk mitigasi juga bisa ya. Misalnya gini, kalau sekarang ini pengetahuan umum menyatakan bahwa yang kerap terjadi gempa adalah di pinggir lempeng kan. Tapi kalau misalnya terjadi gempa di sini di tengah-tengah di intraplate, nah itu biasanya itu akan terjadi di daerah sutur, yaitu merupakan bekas benturan antar teran. Ya. Nah begitu. Jadi artinya, nah ini Ian Metcalf kebetulan banyak melakukan penelitian dan publikasi dari teran geologi di Southeast Asia. Nah ini salah satu publikasinya yang terbaru ya. Beginilah gambaran teran-teran Indonesia gitu ya. Ini ininya gitu. Ada sekitar hampir 19 ya untuk Southeast Asia. Jadi setiap warna itu mewakili satu teran gitu. Ya, pertemuan-pertemuan mereka kita sebut sebagai sutur. Nah, teran-teran ini asalnya itu berpisah-pisah gitu. Berbeda-beda asalnya. Nah, sekarang menjadi satu membentuk Indonesia. Karena itu saya tadi sebutkan bahwa West Sumatera di sini itu teran yang paling tua, terus berangkat ke sini teran yang paling muda di punggungnya Papua. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya ingin bandingkan antara Indonesia dilihat dari tektonik lempeng, kita mengenalnya seperti begini gitu. Lempeng Eurasia, ini lempeng Australia, itu ada lempeng Filipina dan lempeng Hindia gitu ya. Nah, tapi kalau kita membacanya secara teori teran, begini gitu. Nah, inilah teran-teran kita gitu. Yang setiap warna itu mewakili satu teran. Baik teran benua atau teran seperti teran Woyla ini merupakan island arc ya, oceanic island arc yang dulu tumbuh di Mesotethys Ocean dan sekarang dia bersatu di sini gitu. Nah, jadi kalau saya ambil outline dari lempeng di sini, ini kira-kira yang warna garis putih ini gitu. Nah, ini garis putih ini adalah lempeng Eurasia. Kawan-kawan bisa lihat gitu. Satu lempeng Eurasia itu disusun oleh banyak teran gitu. Ya, bahkan setiap area-area teran ini kalau dia direaktivasi oleh tektonik, kalau dia mengalami far field stress, ya, dia akan reactivated menjadi sesar gitu. Nah seperti begini ya, ada sesar-sesar di sini ya, kita bisa pahami gitu. Kenapa misalnya di pegunungan Himalaya kadang-kadang di sini ada terjadi gempa gitu. Di sini ada gempa ya. Termasuk sesar Sumatera gitu. Sesar Sumatera itu lokasinya ada di dua teran ya, antara teran Woyla dan teran Shibumasu gitu. Karena dia daerah lemah, pada saat mengalami reaktivasi dia akan berubah menjadi sesar. Itu ya dalam teori teran seperti begitu kita memandangnya. Menerapkan teori teran penting dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Baik, nah sekarang kita lihat peta geologi ya. Ini peta geologi wilayah Indonesia secara umum ya oleh Badan Geologi yang muncul di Atlas Badan Geologi. Nah itu tentu hasil ini luar biasa panjang ya prosesnya ya. Kalau kita lihat di sini, saya ambil kutip dari bukunya Leksikon Stratigrafi Indonesia yang baru ya oleh Pak Baktiar Rahab dan kawan-kawan bahwa seluruh peta di Indonesia itu jumlahnya bisa sampai 239 lembar peta ya dengan skala 1:100.000 di Pulau Jawa, kemudian 1:250.000 di luar Jawa. Sekarang sedang dipetakan ulang dengan lebih detail sampai ke 150.000 gitu ya. Nah, tentu dari situ dan pekerjaannya pun sudah dimulai dari tahun 69 ya, mulai dari Repelita ya. Mungkin kawan-kawan yang senior di sini masih ingat ya Repelita, kemudian rencana pembangunan 5 tahun selama itu ya, sampai kira-kira dia berakhir ada di umur ini di umur di tahun 1995 udah beres gitu di situnya. Beres di situ baru dia selesai gitu. Kita mendapatkan peta secara umumnya adalah seperti begini. Geologi Indonesia secara umum ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi nah ini adalah batuannya, stratigrafi secara umum untuk wilayah Indonesia seperti begini modelnya ya. Ini disusun oleh Pak Rap Sukamto dari peta yang tadi.
Dan tentu ini disusun dari formasi ya, formasi geologi yang sudah dipetakan. Kalau kita kembalikan masuk ke leksikon stratigrafi ini, seluruh pemetaan yang sudah dilakukan dari tahun 69 sampai 95 itu ya, jadi 25 tahun lebih ya, itu sudah menemukan 1.856 nama litostratigrafi ya, yang sebagian sering kita pakai gitu di wilayah pemetaan kita. Nah, kalau kita plotkan di sini itu banyak gitu ya, mulai dari umur Paleozoik sampai ke umur kuarter gitu ya, dengan batuan-batuan yang sangat beragam gitu ya. Nah, kalau ini peta basin gitu, itu yang tadi saya gambarkan adalah peta-peta geologi permukaan gitu. Ya, tetapi kita pun tentu mengetahui bahwa yang tersingkap di permukaan itu sedikit sekali, paling hanya 20% gitu. Sisanya adalah di subsurface yang tidak tersingkap. Nah, itu bisa kita ketahui dengan melakukan beberapa data survei geofisika seperti seismik di sininya. Nah, itu biasanya kita taruh di dalam cekungan-cekungan. Nah, ini cekungan-cekungan ya, cekungan-cekungan sedimen yang sudah pernah dipetakan. Ini lebih kurang yang paling baru, walaupun ada revisinya lagi di sini, tapi ini masih bisa dipakai ya. Nah, ini menunjukkan cekungan-cekungan sedimen yang ada di Indonesia. Yang warna kuning ini adalah sedimen diisi oleh sedimen tersier, sedimen tersier. Tapi penelitian terakhir belakangan sebenarnya tidak hanya yang masih sedimen adalah tersier, tapi ada juga sedimen-sedimen tuanya di sini gitu, ya, yang sebagian sudah termetamorfkan. Nah, kemudian yang warna oranye di sini itu berisi sedimen yang tersier dan pratersier, ya. Nah, sementara yang warna biru adalah hanya berisi sedimen pratersier isinya. Kira-kira seperti begitu. Nah, data-data subsurface, data-data bawah permukaan tentu banyak kita dapatkan dari industri migas ya. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini isinya cekungan ini ya. Dan ini adalah batuan-batuannya gitu. Batuan-batuan misalnya untuk cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, ini cekungan Sunda di utara Pulau Jawa, terus ini cekungan Jawa Barat, Jawa Timur ya. Dan ini cekungan-cekungan di Kalimantan sampai ke Natuna. Tentunya yang tidak tersingkap tapi yang menjadi target operation migas ya. Dan kita mendapatkan produksi migas ya sudah lebih dari 100 tahun dari cekungan-cekungan ini dan menghidupi perekonomian Indonesia gitu. Nah, kita dapatkan di sini kita anggap basement, sebenarnya ini bukan basement true proper basement sebagai kontinen ya. Ini kebanyakan sebagian besar adalah sedimen yang tua juga sebagai metasedimen. Jadi ini biasanya umurnya Mesozoik sampai ke late Paleozoik yang ada di bagian barat Indonesia ini. Nah, terus kalau masuk ke Indonesia Timur memang masih sedimentary ya. Kalau kita lihat sampai ke umur ini Paleozoik ya, Paleozoik yang tua ya, kira-kira Permian atau Devonian, ini masih sedimen semuanya dan bisa masih menghasilkan gas gitu. Bahkan juga si sedimennya sendiri bisa menjadi sosrok, jadi dia masih bagus. Nah, kenapa di Indonesia Timur sedimen-sedimen yang tuanya masih sedimen dan bisa jadi sosrok, sementara di Indonesia Barat kebanyakan sudah metasedimen ya. Nah, tentu kita tahu tadi sejarahnya tadi yang tadi saya kemukakan di awal, bahwa yang namanya akresi itu dimulai dari barat. Dan jadi mulai dari wilayah Sumatera, terus mundur berkembang terus akhirnya ke timur. Jadi di timur itu ini semua terlindung gitu. Ya, jadi ini semua terlindung dari proses tektonik yang berikutnya, sehingga tidak heran ini masih menjadi sedimentary in nature. Sementara kalau di kawannya counterpartnya di wilayah Indonesia Barat, ini semua sudah termetamorfkan karena sudah kena peristiwa tektonik yang berkali-kali. Ya, karena sejarah akresi dimulai dari Indonesia bagian barat terus pergi ke Indonesia bagian timur. Artinya histori episode tektonik itu paling banyak dialami di wilayah Indonesia Barat kemudian bergerak ke arah timur, ya. Seperti itu. Baik. Nah, saya pun pernah memberikan satu webinar ya tentang teori-teori tektonik di Asprodi TEGI tahun 2020 di sini. Nah, saya waktu itu juga mengemukakan beberapa konsep-konsep tektonik yang pernah diuji cobakan di Indonesia. Nah, ini mungkin kawan-kawan juga jarang terekspos ya terhadap beberapa teori-teori tektonik yang lama ya. Tapi kan masih bisa kita gali gitu literaturnya. Nah, ini contohnya geosyncline. Geosyncline di sini yang saya ambil gambarnya dari Gustav Molengraf tahun 1920. Di sini digambarkan kalau kita baca literaturnya Molengraf menggambarkan bahwa ini yang warna hitam itu adalah cekungan yang disebutkan sebagai geosyncline. Dan ini cekungan migas gitu. Ya, waktu itu sentral Sumatera belum ditemukan gitu migasnya ya. Padahal Molengraf sudah menggambarkan cekungan migas di sini. Jadi jangan kita menyepelekan teori geosyncline. Jangan salah. Penemuan seluruh migas di Indonesia sebelum tahun 1950 itu ditemukan karena teori geosyncline. Ya, jadi kita jangan suka menyepelekan teori-teori gitu ya. Kadang-kadang kan geosyncline enggak juga ya. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa seluruh migas di Indonesia ditemukan sebelum 1950 itu oleh geosyncline ya. Bahkan Molengraf di sini melihat gitu ya,
bahwa di sini mesti ada cekungan geosinkline juga di Sumatera Tengah, dan ini merupakan daerah yang sangat kaya paling kaya akan minyak di sini. Ya. Nah, terus undasi dikembangkan oleh Van Bemmelen. Ya. Kalau kita baca bukunya menarik gitu ya, teori evolusinya, bagaimana Van Bemmelen menggambarkan undasi. Jadi undasi itulah perpindahan beberapa material mantle di bawah ya, dan akhirnya akan menyebabkan suatu perubahan lateral di permukaan. Tetapi datangnya dari vertikal. Itu sebenarnya teori-teori yang mirip-mirip dengan plume tektonik sebenarnya nanti di belakangan. Tapi itu sudah digambarkan oleh Van Bemmelen dari awal abad 20. Nah, kemudian pretektonik ya. Pretektonik sudah biasa, kita sekarang hidup di wilayah ini, di teori-teori ini sekarang, kemudian berkembang lagi menjadi teran tektonik, dan sekarang juga orang sudah mulai melihat masuk ke mantle. Bagaimana kondisi mantle di wilayah Indonesia itu, bagaimana ada mantle yang turun, contohnya yang biru-biru ini semua turun, atau mantle yang naik gitu. Karena pergerakan dinamika mantle itu juga akan berpengaruh terhadap litosfer, otomatis akan berpengaruh juga ke kerak dan akhirnya ke permukaan bumi. Ya. Nah, di sini pun saya ingin menggambarkan bahwa betul yang yang saya kutip tadi dari Van Bemmelen ya, bahwa Indonesia pernah menjadi tempat pengujian bahkan pengembangan gitu teori-teori tektonik. Beberapa teori tektonik disumbang dari penemuan-penemuan di Indonesia. Contohnya ya, subduksi. Yang namanya subduksi itu pertama kali ditemukan oleh ahli geofisika yang namanya Fanning Menes ya. Dia melakukan gravity laut di kapal selam, dan dia menemukan suatu jalur anomali gravity di sini gitu, yang sekarang kita kenal sebagai subduksi. Nah, itu salah satu sumbangan Indonesia terhadap konsep tektonik. Hanya kita nyebutnya waktu itu bukan plate tektonik saja gitu, masih subduksi. Baik, nah ini contoh mantle ya, contoh mantle tomografi kayak gini. Dulu konsepnya dikembangkan oleh beberapa ilmuwan dari Jepang. Ini misalnya dari Maruyama ya, tahun 99, menunjukkan bahwa kalau kita punya subduksi di sini, mereka tuh tidak langsung akan mengalami sirkulasi seperti disebutkan oleh siklus Wilson naik lagi ke sini gitu. Tetapi mereka akan nunggu dulu gitu. Mereka akan nunggu dulu di sini. Contohnya di sini ya. Begitu ada subduksi, ini ada subduksi dulu berkumpul, mereka tidak akan langsung sirkulasi naik lagi ke mid oceanic ridge gitu. Mereka akan ngumpul dulu lama di sini ya, di kedalaman sekitar 700 km atau di upper mantle. Nah, mereka sesudah berat baru dia akan turun gitu. Dia jatuh di sininya. Nah, jatuhnya ini akan menggerakkan lempeng yang material mantle yang naik gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai downwelling mantle plume, sementara ini yang upwelling mantle plume. Nah, waktu itu Maruyama belum punya tuh yang namanya mantle tomografi, tapi akhirnya dibuktikan oleh mantle tomografi seperti begini gitu. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini kan subduksi nih. Ya, jadi ini sebenarnya hanya permainan geofisika saja, kecepatan gelombang seismik dari P-wave ini ya. Yang warna biru itu yang lebih cepat, yang warna merah itu yang lebih lambat. Ini digambarkan biasanya ini yang associate dengan magma yang kontinental, ini yang oceanic gitu. Nah, di sini pun kita lihat gitu. Ada mantle yang sedang jatuh. Jadi mirip-mirip dengan ini. Nah, nanti di sini di tempat lain ada yang lagi naik gitu. Ya, itu skala-skala besar mantle, tapi akan berpengaruh juga terhadap tektonik litosfernya. Baik, itu kira-kira geologi regional Indonesia secara tektonik ya, lebih kurang. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan rekonstruksi geologi kepulauan Indonesia untuk memperlihatkan bahwa rumit ya wilayah Indonesia itu terbentuknya, dan kita sekarang hidup di nol time-nya gitu secara juta tahun ya. Nah, gambar kartun ini juga menggambarkan bagaimana, saya tidak tahu ini sumbernya dari mana ya, tapi saya punya dan ini cukup baik untuk memvisualisasikan wilayah Indonesia. Ini adalah dalam juta tahun gitu. Dalam juta tahun dari kira-kira Lower Cretaceous ya 150 juta tahun sampai sekarang posisinya, kita bisa melihat gitu bahwa benua-benua itu berbeda-beda. India dari sini, terus dia nubruk membentuk pegunungan Himalaya, bahkan Indonesia pun masih bagian baratnya saja. Nah, terus akhirnya dia bersatu di umur berapa? Coba kita perhatikan ya dengan cepat. Ya hanya sekitar antara 5-10 juta tahun akhirnya mereka bersatu di sini gitu. Nah, ini saya ambil dari Robert Hall ya. Bagaimana posisi Indonesia itu sekarang seperti begini, tapi datangnya dari begini gitu. Model-model begini, satu persatu gitu ya. Satu teran datang ke arah tropis, berangkat dari Gondwana, sementara ke si Papuanya masih diikat oleh Australian karena dia datang belakangan nantinya kan. Nah, kita lihat lebih detail. Saya menggunakan peta dari Christopher Scottish ya, karena bagus ya untuk melihat. Kita juga bisa melihat untuk seluruh dunia. Ini adalah juta tahun. Ini jadi 0. Jadi ini hari ini, today seperti gini. Kita melihat model kayak gini. Ini coba kawan-kawan perhatikan kotak ini, karena kotaknya akan tetap untuk wilayah Indonesia ya. Di sini kita melihat yang biru muda itu adalah laut dangkal. Saat ini laut dangkal. Sementara yang biru tua adalah laut dalam. Ya, laut dalam, sementara yang warna hijau ini adalah pulau. Nah, nanti di sini salju.
Ya, ini kondisi sekarang seperti begini gitu, dan persis kayak gini sekarang. Indonesia pun kayak gini. Coba kita tarik mundur. Nah, ke Last Ice Age. Last Ice Age ini kira-kira sekitar 11.600 tahun yang lalu, kita masih mendapatkan Sundaland. Ya, ini semua pulau gitu. Nah, di sinilah beberapa migrasi fauna terjadi ya. Dia berangkat, makanya kita nggak heran gitu kenapa misalnya di sini ada beberapa kesamaan hewan antara bahkan mulai dari India sini gitu ya sampai ke arah sini gitu, karena ini masih pulau. Di sini pun masih Sahuland dan Sundaland, tidak ada Sunda Self dan Sahul Self. Yang Sahul Self, Sunda Self adalah berikutnya sesudahnya di sini. Ini Self sudah, karena ini laut dangkal, tapi dia dulunya adalah dangkal. Nah, sementara di sini tetap laut dalam gitu, di tengah-tengah ini. Nah, itu tentu kawan-kawan ingat ya, berpengaruh terhadap penyebaran atau biogeografi fauna. Oke, kita mundur lagi. Nah, ini sudah saya lompat ke Miocene gitu. Ini bisa di-download dari internet juga ya. Jadi ini satu persatu, jadi satu tahun, jadi kawan-kawan bisa melihat dengan detail, bahkan bisa bergerak dengan videonya gitu. Hanya di sini saya nggak tampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat di umur Miocene pun ini masih daratan gitu. Ya, terus kalau kita lihat Papua masih jauh ke selatan. Jadi belum bergerak ke arah tropisnya. Oke, kita mundur lagi 20 ya, 10 ya, masih di Miocene. Nah, bahkan ini belum masuk gitu sih, karena kawan-kawan lihat ya, ini tetap ukuran ini tetap. Jadi kalau di present time-nya kita sudah masuk Papua di sini. Nah, ini belum. Jadi wilayah Indonesia Timur belum ada, bahkan di umur 20 juta tahun di Miocene itu belum ada. Dan wilayah ini masih daratan semua. Jadi semua sedimen-sedimen yang di sini akan sifatnya fluviatil, akan non-marine ya. Kalau kita bekerja di sedimen Miocene misalnya di Natuna, di Central Sumatera, di South Sumatera, itu akan daratan, kira-kira seperti gitu menafsirkannya. Tapi ini regional ya, regional dari Christopher Scottis. Nah, di Oligocene, laut dangkal. Di Oligocene laut dangkal semua. Ya, jadi daratan-daratan nggak terlalu banyak ya. Tentu ini Indonesia Timur belum ada ya. Indonesia Timur masih dipegang oleh benua Australia di sini. Ya. Nah, terus masuk ke Eocene, wilayahnya di sini. Ya, bahkan ini kalau kita lihat ini lebih ke utara ya. Jadi ini lebih ke utara tropik. Jadi belum ke selatan gitu. Ya, kenapa belum ke selatan? Karena India belum menumbuk atau membentur dengan kuat. Jadi sebenarnya pergerakan wilayah Indonesia bagian barat ini bergerak ke selatan karena ada benturan India. Itu yang kita kenal sebagai tectonic escape atau extrusion tektonik. Jadi bagian baratnya bergerak ekstrusi karena di sini dibentur. Jadi ada indentasi di sini atau indentation tektonik. Itu salah satu teori dalam tektonik ya, bagian utara di sini. Dan ini hampir semuanya itu laut dangkal gitu. Tapi Kalimantan sudah jadi pulau tersendiri gitu. Nah, terus masuk lagi ke 50 Eocene utara gitu. Ya, jadi Indonesia belum dipotong oleh garis tropis dan hampir semuanya adalah laut dangkal. Jadi kalau kita mencari sedimen Eocene di Kalimantan, di Sumatera gitu, ya kita harus tahu bagaimana prosesnya. Ya. Pada saat ini juga di sini ada subduksi ya. Subduksi, saya ingin kemukakan juga bahwa subduksi di Celetu itu umurnya Eocene ya, bukan Late Cretaceous, karena kita sudah ada datingnya. Jadi kita harus menggunakan peta yang begini untuk memahami subduksi yang terjadi saat itu. Nah, kemudian di 60 di Paleocene begini juga gitu, masih laut dangkal di sininya kan. Nah, kemudian di 80 Late Cretaceous masih begini juga, hampir seluruhnya dia laut dangkal. Sebagian besar Indonesia Timur belum ada, Indonesia Timur masih di sini semua. Ya. Nah, kemudian di Early Cretaceous hampir seluruhnya di daerah Northern Equator gitu, Northern Latitude semuanya. Dan laut dangkal serta beberapa daratan sebagian. Nah, Late Jurassic juga masih di sini lebih kurang sama. Nah, Middle Jurassic daratan lagi sebagian ya, ada sebagian Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Indonesia Timur masih di sini. Ini Papua sebagian dan pulau-pulau yang lain. Nah, terus di Jurassic jauh di utara gitu. Ya. Kita masih kosong. Kawan-kawan bisa melihat Indonesia kosong di sini. Ya, Indonesia kosong di sini. Jadi belum ada gitu ceritanya. Nah, 220 Triasik di sini bisa digambarkan inilah fragmen pertama gitu. Fragmen pertama yang akan menyusun Indonesia. Tetapi hanya belum ada pulau. Belum ada pulau yang muncul, tapi teran-teran sudah ada. Yaitu yang ada di sini semua. Ya. Nah, akhirnya saya ambil di sini yang terakhir ya. Di sini kita belum mendapatkan bentuk Indonesia. Kalau di sini kan kita masih bisa mengenal Indonesia di sini ya. Walaupun ini kan hanya penggambaran untuk mengenal topografi saja, geografi saja gitu. Tapi ini wilayah Indonesia. Nah, di sini kita belum kenal. Yang mana nih Indonesia yang akan jadi Indonesia belum kenal, gitu ya. Jadi itu yang saya kemukakan bahwa Indonesia pertama adanya di kira-kira di Middle Triassic. Di Permian kita belum kenal Indonesia. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau saya balikin secara cepat, coba kawan-kawan bisa melihat juga prosesnya ya. Kayak gini, masuk ke sini. Nah, itu proses kartunnya kayak gini ya.
Nah, akhirnya begini. Gitu ya, kira-kira kawan-kawan ya, model-model itu rekonstruksi penting untuk memahami proses-proses, dan kalau kita mencari mineral, mencari energi, misalnya gini, kita ingin mencari objektif umur Permian, tentu kita tidak menggunakan peta sekarang, kita harus menggunakan paleogeografi dan paleotektonik pada saat Permian. Baik, jadi kalau kita lihat sekarang, bagaimana Indonesia terbentuk itu, semuanya itu diawali dari barat ya. Jadi kita punya Pre-Cretaceous Sundaland, tentu yang namanya Pre-Cretaceous di situ ada Jurassic, ada Triassic, ada Permian, mulai di sini semua. Gitu. Tapi ini tetap bukan Craton, karena ini tetap kelompok-kelompok sedimen. Nah, akresi berikutnya adalah ini gitu. Ini ditambah. Ini fragmen ini ditambah kira-kira di early Cretaceous, terus nambah lagi ini sampai ke mid Cretaceous. Nah, terus ini nambah di early Miocene. Akhirnya semua datang terakhir ke sini. Nah, jadi itu yang saya sebutkan mengapa bahwa Indonesia itu dibangun dari barat ke timur. Ini sisi yang paling terakhir dibentuk karena ini datangnya dari Island Arc di Samudra Pasifik, kemudian dia akhirnya berbenturan dengan punggung Papua. Baik, gitu ya kawan-kawan, rekonstruksi geologi kepulauan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat satu persatu secara cepat bagaimana geologi setiap pulau ini. Kita mulai dari geologi Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera secara umum adalah bentuknya begini ya. Secara sangat ini peta yang cukup lengkap di sini, kawan-kawan bisa melihat, walaupun ini tentu sudah sangat disederhanakan, tetapi bagian besar kita bisa lihat yang warna kuning ini semua adalah sedimen-sedimen tersier, ya, tempat di sini banyak operation perminyakan di sini. Terus kemudian yang warna merah adalah kuarter volkanik saat ini, ya, termasuk Toba, dan kita bisa lihat sebagian besar memang dikontrol oleh sesar Sumatera di sini, ya. Nah, kemudian yang pre-tertiary basement di sini. Jadi batuan-batuan yang tua yang di sini keangkat gitu. Kenapa dia lokasinya ada di sekitar sesar Sumatera? Karena sesar Sumatera merupakan satu elemen tektonovolkanik gitu. Jadi dia mengangkat, menyingkapkan batuan-batuan yang tua, sekaligus juga melokalisir lokasi-lokasi gunung api di sininya. Nah, kalau kita lihat secara section ada di sini begini gitu ya. Kita bisa bedakan di sini sudah menggambarkan teran gitu. Bahwa bagian barat Sumatera dengan bagian barat Sumatera dan bagian timurnya juga disusun oleh teran yang lain gitu. Ya, teran yang lain. Di sini kita punya subduksi, di sebelah baratnya terus kita punya prisma akresi di sini. Ada Forak Basin, kemudian di sini ada Bekak Basin. Kira-kira seperti begitu. Nah, kalau kita bicara geologi tentu tidak hanya umur tersier, ada umur yang lebih tua gitu ya, yaitu yang teran-teran ini. Nah, ini peta dari Pulungono dan Cameron ya, para penulis pertama tentang teori tektonik teran di Indonesia ya. Ini sudah digambarkan gitu oleh Pulungono dan Cameron gitu, bahwa Sumatera dan Malaysia juga dibangun oleh berbagai teran. Nah, di sini ada Ais Malaya, ada Malaka microplate ya, terus ada Mergui. Di sini juga sudah digambarkan Woyla gitu ya. Belakangan ini yang namanya Malaka dan Mergui itu diganti menjadi Sibumasu di sini ya. Di sini wilayah-wilayah suturnya, itu daerah pertemuan. Nah, geologinya ini, jadi geologinya juga mulai dari Late Cambrian juga ada gitu, Late Cambrian, Ordovician, Silur sampai ke sini, itu ada gitu di Mergui ini. Ya, karena tersingkap di lokasinya, tersingkap umurnya seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ini umurnya juga sama, batuannya masih mirip dengan yang tersier ya. Di sini ada batu gamping, di sini ada batu pasir, di sini ada shale, ada konglomerat, dan lain-lain gitu. Mungkin juga ada volkanik sebagian, tapi umurnya semua tua, pratersier gitu. Ya, nah ini sendiri jarang kita lakukan eksplorasi untuk migas terutama ya, karena memang ini kebanyakan sudah termetamorfkan, tapi sekarang menjadi reservoir yang fractured, yang kita sebut sebagai basement. Jadi yang kita sebut sebagai basement dari cekungan-cekungan tersier itu adalah sebenarnya ini, barang-barang ini gitu. Jadi bukan proper continental basement, tapi batuan-batuan sedimen yang tua, atau disebutnya economic basement, karena tersiernya dia produksi gitu. Nah, di atasnya berkembang cekungan-cekungan tersier. Begitu seluruhnya ya, untuk nah, arah-arah sini ya, seperti itu modelnya. Oke. Nah, ini cekungan yang terbentuk gitu ya. Ini ada cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan. Nah, kemudian di sebelah sininya ada cekungan-cekungan Forak Basin di sininya. Nah, di tengah-tengahnya kita punya sesar Sumatera. Nah, kalau kita bikin section kira-kira model begini gitu. Sekarang kita sebut sebagai backup basin di sini karena ini ada di belakang busur vulkaniknya Bukit Barisan. Nah, tentu di depannya adalah Forak Basin. Nah, ini isi sedimen-sedimen yang tersier yang tadi, yang merupakan target utama di mana terjadi migas dan migas, batu bara, dan lain-lain. Nah, tadi peta geologinya itu ada di permukaan di sini kan, yang peta geologi tadi ya, semuanya tersier gitu. Karena dia memang tersier. Nah, begitu masuk ke Bukit Barisan, dia menyingkapkan batuan-batuan yang lebih tua. Nah, tentu di sini pun ada batuan-batuan pratersier kalau kita melakukan eksplorasi drilling sampai ke bawah.
kita akan menemukan sedimen-sedimen tuanya. Nah, dari segi struktur sekarang kita lihat gitu. Struktur yang utama yang mengontrol Sumatera adalah sesar Sumatera ini. Nah ini ya sesar Sumatera gitu. Kawan-kawan bisa lihat gunung-gunung apinya pun berlokasi di sini gitu, karena ini merupakan konduit magma yang besar di sini, si sesar Sumatera ini, dan juga dia berpengaruh terhadap pembentukan cekungan. Karena sesar Sumatera sendiri kan tua ya, dia merupakan escape tektonik dari pengaktifan sutur antara Woyla dan Sibumasu. Nah terus dia sambil dia direaktivasi, dia membentuk cekungan-cekungan rift ada di sini gitu. Begitupun dia membentuk struktur yang sekarang, struktur-struktur seperti di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara itu tidak lepas dari kontrol far field stress dari sesar Sumatera yang aktif bergerak terus, gitu ya. Nah, terus dia punya pasangannya sesar Mentawai di sebelah forak-nya. Nah, kawan-kawan bisa lihat bagaimana peranan sesar Sumatera terhadap kebencanaan dan energi serta mineral, terutama minerals ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar bagus dari Newsweek ya, saya ambil, sering saya tampilkan di sini. Sesar Sumatera menjadi tempat lokasi juga untuk gunung api tentu, dan juga jadi untuk kegempaan ya. Kita bisa tahu karena ini merupakan daerah pertemuan antar lempeng, dan ini sesar Sumateranya menjadi tempat untuk lokasi epicentrum kegempaan ya. Terakhir kita juga punya gempa bulan lalu ya, bulan Maret atau bulan Februari di Pasaman ya. Nah, itu salah satunya di segmen sesar Sumatera kan. Nah, begitupun untuk mengontrol keberadaan minerals. Di sini bisa kita lihat. Di sini yang bulat itu emas, terus yang square adalah base metal, sementara yang kalau yang ini yang timah ya di Bangka Belitung. Tapi kan yang dikontrol oleh kenapa banyak mineralisasinya tidak lepas dari jarak sesar Sumatera gitu. Nah, itu tidak lepas bahwa sesar Sumatera merupakan konduit untuk terjadinya hidrotermal, lariton hidrotermal, mineralisasi otomatis terjadi di situ ya, untuk gold base metal, baik untuk epithermal maupun porfiritik gitu ya. Untuk panas bumi pun sama gitu. Panas bumi pun tidak lepas karena dia dekat dengan gunung-gunung api kan. Jadi sangat penting si sesar Sumatera itu untuk pulau Sumateranya sendiri membentuk struktur mulai dari umur paleogen, kebencanaan yang at present time, dan juga umur paleogen untuk mineralisasi. Baik, sekarang kita pindah ke wilayah lain, yaitu yang saya sebut sebagai pulau-pulau di paparan Sunda. Ya, kita ada Bangka Belitung, terus di sini ada Lingga Singkep, ada Karimun Kundur ya, di sini Batam Bintan, Anambas, Natuna, Subi, dan Tembelan. Jadi ini lebih kurang sama pulau-pulau ini semua. Lebih kurang sama ya. Rata-rata adalah granit, intrusi granit umur Mesozoik rata-rata yang mengintrusi umur batuan sedimen tua. Sedimen tuanya bisa sedimen yang umur Mesozoik sampai ke late Paleozoik. Ya, nah gambarannya begini gitu. Inilah gambaran untuk kepulauan Sunda seperti begini ya. Jadi kita punya sedimen-sedimen ini, sedimen datang dari Gondwana ya, karena itu merupakan teran tersendiri. Dan nanti di umur-umur ini mereka sudah mulai subduksi dan collision gitu. Nah, itu akan menghasilkan granit-granit ini. Nah, kalau kita gambar secara rekonstruksi kira-kira gini ya. Nah, ini kepulauan Sunda di sini. Yang saya kasih warna merah titik ini adalah granit. Granit kira-kira di sekitar Lingga Sigap dan Bangka Belitung gitu. Jadi umur Late Triasik gitu. Kenapa di sini ada granit? Karena di sini kompleks subduksi. Ya. Di sini ada subduksi, akhirnya menghasilkan granit ini gitu. Ya, granit yang muncul di Kepulauan Bangka Belitung misalnya, umurnya di situ. Itu di umur Late Triasik. Nah, nanti di umur berikutnya lagi, misalnya masuk ke Late Jurassic, sama juga gitu. Ini Ismalaya. Nah, ini bagiannya adalah bagian dari pulau itu gitu. Ya, di sini ada granit lagi karena granit yang hasil subduksi ini atau granit hasil collision. Karena ada juga granit yang tipenya S itu adalah granit hasil collision. Kalau yang tipenya I, granit hasil subduksi. Ya, di umur early Cretaceous pun sama gitu. Dia menghasilkan granit lagi. Nah, jadi kenapa banyak granit-granit di sekitar Kepulauan Sunda? Karena dia mencerminkan proses magmatisme yang berhubungan dengan subduction dan collision of teran-teran yang menyusun paparan Sunda. Jadi kalau saya bikin section kira-kira seperti begini. Ini paparan Sunda di sini, Kepulauan Sunda nih, pulau-pulaunya. Mulai dari Kepulauan Bangka Belitung sampai Kepulauan Natuna kira-kira begini. Jadi ada sedimen yang tua, yang warna kuning ini saya gambarkan, dan ini umurnya bisa dari late Paleozoik sampai Mesozoik, kemudian ditembus oleh intrusi-intrusi granit yang berhubungan dengan subduksi, yang akan menghasilkan E-type granit, atau yang hasilnya collision. Collision dari teran, itu akan menghasilkan S-type granit. Nah, salah satunya saya ambil di lembar peta ini. Ini lembar peta dari Lingga Singkep, kawan-kawan bisa melihat gitu. Ya, ini granit, ini batuan-batuan tuanya. Coba kawan-kawan lihat nih ya. Ini bisa kita lihat mulai dari umur Devon Karbon, bahkan ada gitu. Umur Devon Karbon, terus dia umur sampai ke Kapur ya. Ya, Jura Kapur. Dari Jura Kapur ini batuan sedimennya gitu. Batuan sedimen ini ditembus oleh granit ini. Granit umur kira-kira dari Trias dan Jurassic. Hampir seluruhnya gitu.
ya di Kepulauan Sunda itu, mulai dari pulau yang selatan ya, Bangka Belitung, Lingga Singkep, Karimun Kundur, Batam Bintan, Anambas, sampai ke Natuna, Subi dan Tambelan, hampir semuanya begitu. Ya, nah jadi kalau kita bikin section kira-kira begini. Jadi ada section batuan-batuan yang tua yang ditembus oleh granit, lebih kurang begitu. Nah terus kalau kita perhatikan ini kosong, ada gap yang sangat besar. Gapnya mulai dari kapur sampai ke tersier, ada lagi baru di kuarter atau Pliosen gitu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pulau-pulau Kepulauan Sunda itu dulunya adalah pulau-pulau yang paling tua di Indonesia Barat. Termasuk Bangka. Bangka adalah kepulauan yang paling tua, lebih kurang. Itu yang mungkin menyebabkan disebutnya Bangka ya. Tua Bangka gitu. Memang begitu, itu pulau yang paling tua. Jadi pulau-pulau pertama di Indonesia Barat tuh adanya sekarang di Kepulauan Sunda. Baik, kira-kira gitu ya. Sedikit tentang geologi Kepulauan Sunda. Sekarang masuk ke Jawa. Jawa ada di posisi frontal dari daerah subduksi. Ya, kita punya subduksi dari oceanic Indian Oceanic Plate ya. Masuk ke sini secara frontal. Jadi kita bisa mendapatkan subduksi sampai kedalaman 700 km di utara Pulau Jawa ini. Kalau di Sumatera kan enggak, karena sebagian dia oblik ya. Jadi sebagian di paling hanya sampai sekitar 300 km dalam Benioff-nya. Kalau di sini bisa sampai 700 km yang ada muncul di utara Pulau Jawa gitu. Nah, jadi kita di sini mendapatkan gunung-gunung api yang sangat jelas. Ya, kalau di Sumatera kan nggak jelas periode gunung apinya. Kalau di sini sangat jelas, mulai dari periode gunung api yang paling tua, yang adanya di selatan Jawa ya, di umur Oligomiosen, sampai ke bergerak ke Miosen, sampai ke yang kuarter sekarang, ya, yang ada di sini, yang di sini, yang gunung-gunung yang ini, yang baru-baru sekarang ada di sini gitu. Ya, yang ini, yang muncul di peta topografi yang merah-merah ini gitu. Nah, kalau secara geologi inilah peta geologi Jawa Madura disederhanakan sekali gitu ya. Nah, tentu kita bisa melihat gitu dari sedimen-sedimennya menyimpan batuan-batuan yang sangat bervariasi, mulai dari batuan sedimen daratan sampai ke marine, dan juga volkanik. Nah, volkaniknya itu cukup kuat di Pulau Jawa. Bisa dibilang bahwa Pulau Jawa itu mungkin 60% atau 70% dibangun oleh batuan-batuan volkanik dari umur yang paling tua ya, sekitar Eosen, sampai ke yang paling muda yang sekarang, yang kuarter, itu ngebangun Pulau Jawa. Jadi tanpa volkanisme bisa dibilang nggak ada Pulau Jawa, paling hanya pulau-pulau volkanik saja gitu ya, dan campuran dengan batuan sedimen. Batuan-batuan paling tuanya tentu kita tahu sebagian ada ditemukan di wilayah Karangsambung, kemudian di Jiwo di sini ya, terus ada di Ciletuh. Ya, itu lebih kurang Jawa seperti begitu geologinya ya. Nah, kalau kita bikin section lebih kurang juga sama gitu. Kita bikin section seperti begini Jawa, kita punya subduksi di sebelah selatan yang merupakan ini sudah composite, jadi sampai dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, terus kita melihat gunung-gunung api yang tua yang ada di selatan, hampir semuanya ada gitu ya. Kita bisa melihat di sini, di Jawa Tengah juga ada, di selatan di sininya. Kemudian di Jawa Timur juga di selatan gitu. Ini gunung-gunung api yang kita sebut atau fenomena disebut all andesit. Ini all andesit, ini all andesit, di sini all andesit juga yang ada di Jampang. Dan kemudian rata-rata ditutupi oleh gamping. Nah, ini gamping-gamping ini. Kalau kalian lihat ya, di sini batu-batuan vulkanik ditutupi gamping. Kalau di selatan Jawa misalnya Wonosari misalnya, kalau di sini misalnya Bojong Lopang ya, kalau di daerah Jampang. Di Jawa Timur ada formasi-formasi tersendiri, misalnya Punung gitu ya, si gampingnya gitu. Nah, kemudian ada gunung-gunung api yang baru ya, ini present day arc-nya gitu, yang pindah kira-kira 50 km bergerak ke arah utara karena kemiringan Benioff zone-nya lebih landai gitu dibandingkan yang oligomiosen gitu ya. Nah, ini gunung-gunung api yang baru ya. Nah, ini kemudian juga menumpahkan, ini sebenarnya bukan dari kuarter, sejak dari Mioprio juga sudah ada. Jadi dia sempat juga menghasilkan sedimen-sedimen yang ini gitu ya. Nah, di sisi utaranya lebih kurang juga sama gitu. Di sisi utara dia merupakan bagian dari paparannya gitu, paparan Laut Jawa ya. Dan ini menjadi tempat petroleum companies beroperation karena itu sangat kaya. Dia punya batuan-batuan yang bisa menyusun untuk jadi elemen-elemen petroleum, itu ada di utara Pulau Jawa gitu. Nah, bagian tengahnya itu dicirikan oleh trough, yaitu yang dulu disebut sebagai Bogor Trough. Bogor, Not Serayu, Kendeng sampai ke Selat Madura, yaitu ini. Nah, ini cekungan Bogor gitu ya, ini cekungan Kendeng, sebelumnya agak ke baratnya cekungan Not Serayu, terus di sini cekungan Kendeng sampai ke Selat Madura. Nah, inilah tempat-tempat yang paling dalam. Makanya di gravity pun dia paling dalam, paling negatif gravity, paling dalam di situnya. Nah, itu merupakan daerah yang sangat menarik ya, tapi juga strukturnya sangat rumit dan kemudian terangkat menjadi antiklinorium. Karena itu oleh Van Bellem di fisiografinya disebut Bogor, Not Serayu, Kendeng, antiklinorium. Dulunya daerah dalam yang keangkat. Ya.
Nah, kalau dari stratigrafinya lebih kurang mirip gitu ya. Di sebelah utara semua, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ini sedimen-sedimen yang berhubungan dengan silisi klastik atau karbonat gitu. Dan ini tempat-tempat migas semuanya. Ya, kecuali yang di Jawa Tengah, ya nggak terlalu banyak. Di Jawa Tengah paling hanya di sini aja sedikit gitu. Mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu banyak semua migas ada di sebelah utara pulau-pulau ini. Nah, sebelah selatannya itu rata-rata berhubungan dengan volkanik gitu. Ya, rata-rata berhubungan dengan volkanik yang tadi, volkanik yang umur tua ya, yang umur oligomiosen gitu. Ya, sebagian juga ditutupi oleh karbonat gitu, karbonat yang lebih muda, misalnya Wonosari di sini. Baik, itu Pulau Jawa secara singkat. Sekarang kita pergi ke Kalimantan. Ya, ke Kalimantan, ini peta yang sederhana, disederhanakan sekali oleh Robert Hall. Yang putih itu adalah semua sedimen, yang putih. Jadi putih itu adalah sedimen tersier semuanya di sini. Coba kita lihat batuan-batuan basementnya. Nah, kita lihat di sini yang kita kenal sebagai Embaluh Zone atau Sibu Zone atau Borneo Central Range. Ini isinya itu sebenarnya Cretaceous sampai Eocene, Embaluh Rajang Group. Dan ini merupakan melang. Jadi ini sebenarnya bekas-bekas subduksi. Ya, bekas subduksi yang tua yang ini. Ya. Terus di selatan ininya di sini Northwest Kalimantan ini umurnya Triassic, Jurassic, Metamorphic, Rock Volcanic. Gitu. Ya. Nah kemudian yang ini Swanner Mountain itu merupakan Cretaceous granite dan tonalite. Ya. Nah ini juga menarik tersendiri. Nah ini Meratus gitu. Ini Meratus laut itu ophiolite kompleks. Jadi dia merupakan wilayah bagian oceanic crust yang terjepit terus lepas ya, dan terjepit karena merupakan sutur benturan antara kontinen di sini dengan kontinen di sini. Ya. Nah terus di utara kita punya juga Sabah ophiolite kompleks juga. Nah sisanya adalah tersier sedimen semua di sininya. Ya. Nah kalau dari peta detailnya seperti begini, ini dari Oren Hamilton ya, bentuknya begini gitu. Tapi tadi sudah disederhanakan dari petanya Robert Hall yang tadi gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini diplot kebetulan isopah sedimen karena Kalimantan juga penting untuk migas ya, karena kita punya petroleum yang banyak di situ. Nah, ini digambarkan sekarang kita punya punggung. Ini punggung Kalimantan ini merupakan wilayah yang sangat terangkat di Indonesia Barat ya. Dan ini merupakan sumber sedimen gitu. Kawan-kawan bisa lihat ini sungai-sungai modern sekarang gitu. Sungai-sungai modern yang membawa sedimen, ini satuannya dalam juta ton per tahun. Ya, jadi Sungai Kayan ini mendepositkan sedimen 100 juta ton per tahun gitu. Yang paling besar adalah Kapuas gitu. Kapuas itu 124 juta ton per tahun. Nah, terus Mahakam 62 juta ton per tahun. Ya. Nah, ini tentu merupakan provenance yang sangat baik untuk tumbuhnya delta. Jadi tidak heran kenapa delta-delta besar itu tumbuh di Kalimantan, di sekeliling ini gitu, dan menjadi tempat perminyakan. Kecuali di selatan. Di selatan, walaupun dia disuplai sedimen yang sangat besar, misalnya Sungai Kapuas dan Sungai Barito, tapi kita tidak punya space of accommodation yang besar di sininya gitu. Karena ini merupakan paparan stabil kan, kedalamannya 200 meter, nggak bisa gitu. 200 meter nggak bisa untuk tumbuh delta yang baik gitu. Kalau di sini kan kita punya Selat Makassar, di sini kita punya Laut Sulawesi, di sini kita punya Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Akhirnya dia tumbuh deltanya gitu. Nah, gambaran itu kemudian muncul di sini. Ya, kita punya wilayah-wilayah cekungan Barito, cekungan Kutai, cekungan Tarakan, Sandakan, Sarawak yang kaya akan migas gitu. Karena semua sedimennya datang dari sini. Ya, sampai sekarang pun tadi kita lihat gitu, muatan sedimen laut yang dilempar oleh setiap sungai itu gede sekali gitu ke lautnya gitu. Makanya tumbuh delta, tidak heran. Ya. Nah, beberapa gambaran model kayak gini, misalnya ini di Basin Tarakan seperti begini ya. Karena Basin Tarakan itu merupakan seafloor spreading, jadi ini lebih ketarik. Jadi kita punya yang namanya tutrasnya itu kuat sekali, tutras system di sini. Ya. Dan berkembang yang namanya grow fall. Di sini ada sesar-sesar tumbuh, grow fall. Di sini ada roll over-nya. Nah, ini jadi tempat trap migas semua di sini. Nah, ini cekungan Kutai kayak gini. Ini cekungan Kutai kayak gini, kita bisa melihat bagaimana Safe Edge Barrier Reef-nya itu bergerak gitu ke timur ya. Jadi semakin muda itu semakin bergerak ke arah timur, menunjukkan bahwa kita punya progradasi delta yang sangat baik, bergerak terus ke timur gitu. Ya, nah di sini kita punya sensen yang deep water yang turbidite. Nah ini turbidite semua. Nah ini sudah ada migasnya, ya, yang paling dangkal dan ini sudah ada dibuktikan migas. Nah beda sendiri dengan cekungan Barito, karena Barito bukan cekungan delta ya, dia merupakan cekungan asimetrik atau foreland basin lebih cocoknya, karena kita punya collision di sini mengangkat pegunungan Meratus. Nah terus kita punya deformasi yang di sini jadi sosrok di lower Tanjung, akhirnya masuk ke reservoir di Tanjung maupun di Warukin gitu. Kira-kira gitu. Nah,
karena itu tidak heran ya Pulau Kalimantan itu ditunjukkan oleh kekayaan migas yang warna putih-putih ini ya, dan batu bara gitu. Karena memang deltanya sangat kuat berkembang di sini. Tetapi di dalamnya juga kita banyak intrusi gitu. Jadi tidak heran dia pun kaya akan emas, mineral. Ya, dan yang lain adalah intan ya, intan yang masih misteri yang ditemukan di sini, yang saya juga punya webinarnya tersendiri untuk bicara tentang intan ada di sini ya. Itulah kekayaan Kalimantan ya. Sering disebut sebagai kali emas dan intan katanya ya Kalimantan. Jadi kalinya gede-gede. Tadi kita bisa lihat muatan sedimennya, emasnya juga dari dulu ada ya, dan intannya pun sudah dikerjakan dari zaman dulu. Kita belum menambahkan minyak dan batu baranya. Jadi ini pulau yang sangat kaya, Pulau Kalimantan itu, apalagi besar gitu. Bahkan sedimennya sebagian masuk ke Jawa juga gitu. Baik, sekarang kita lihat Selat Makassar ya. Selat Makassar yang sering dipakai sebagai batas geografi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ini Selat Makassar ya, diapit oleh suatu deformasi yang sangat berbeda, kontras ya, antara Kalimantan Timur yang dicirikan oleh Samarinda Antiquinorium dengan very tight anticline di sini, dan juga sangat kuat juga di sini ya, di daerah Fall Belt-nya Sulawesi Barat. Nah, sementara kita masuk ke Selat Makassar dan Makassar Selatan gitu. Nah, lama sekali jadi perdebatan ya tentang apa yang terjadi di bawah Selat Makassar ini gitu. Apakah kita punya seafloor spreading? Ya dulu bahkan Pak Katili sempat membuat seafloor spreading yang kuarter gitu ya. Seafloor spreading yang kuarter yang memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi. Tapi kita sekarang tahu tidak terjadi seafloor spreading karena ini gagal ngebuka fail. Jadi fail reef ya. Jadi kita hanya punya attenuated crust. Attenuated artinya dia melemah atau menipis di sini. Nah, di sini mentalnya naik. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Nah, sekarang bahkan kita sudah punya data seismik dengan kuat menunjukkan kepada kita bahwa memang dia tidak punya kompresi di tengah-tengah Selat Makassar gitu. Di sininya kita punya kompresi, yang berhubungan dengan gliding atau gravity tektonik yang menghasilkan Samarinda Antiquinorium. Di sini bekas fault belt yang benturan dari sini. Nah, tapi Makassar Strait-nya without structure, jadi hanya sagging aja gitu, sagging tersendiri. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa ini gagal ngebuka si sagging ini ya. Nah, kita di bawahnya hanya menemukan bekas-bekas horse graben gitu. Nah, habis itu dia turun gitu. Jadi ceritanya adalah pada saat ini sedang aktif ngebuka, si mental ini naik terus, dan dia pelan-pelan mendeliminasi. Jadi dia pelan-pelan akan mengeruk ini gitu. Si kerak kontinen ini akan makin menipis. Tapi begitu kita punya benturan di sini, benturan Buton dan benturan Bangga, ini berhenti. Nah akibatnya si mental yang tadinya sedang upwelling, dia akan downwelling, turun lagi mentalnya gitu. Nah dingin. Nah akibatnya mental downwelling akhirnya diikuti oleh sagging. Jadi dalamnya Selat Makassar sampai 2.500 meter itu karena sagging, turun ketika dia gagal ngebuka. Jadi dia ngebukanya itu hanya kira-kira di umur Paleogen. Semua umur-umur Neogen dia hanya sagging aja gitu. Itu cerita tentang Selat Makassar. Sekarang kita sudah cukup firm ya, bagaimana pembukaan Selat Makassar secara rifting, kemudian juga tidak ada kerak oceanic yang terbentuk karena berhenti di continental rifting. Nah, tahun 2014 saya membuat satu rekonstruksi tektonik yang baru untuk Indonesia, tepi Indonesia Barat ya, yang kita sebut sebagai tepi timur Sundaland. Kita di sini punya bukti-bukti bahwa di sini ada teran gitu. Sebenarnya di bawah Makassar itu kita nggak hanya sedimen yang tersier, tapi sedimen mesozoiknya pun ada. Begitupun di selatannya dan begitupun di selatan Jawa gitu ya. Nah, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa sumur dan seismik. Nah, ini seismik yang ada di Selat Makassar menunjukkan kepada kita bahwa kita punya sedimen-sedimen yang mesozoik. Yang warna hitam ini adalah base tersier gitu. Ini base tersier. Nah, di bawahnya itu kita masih punya sedimen-sedimen umur mesozoik sampai ke umur late Paleozoik. Dan itu bisa menjadi target migas tentunya, dan masih sedimentary. Ya, tidak seperti di Sumatera yang sudah metamorfkan. Jadi kita bisa berharap kita punya petroleum system yang ada di selatan Makassar ini, di batuan Mesozoik gitu ya. Jadi untuk mengerjakan Mesozoik maksudnya nggak harus pergi ke timur, tapi di tengah-tengah Indonesia pun bisa, yaitu di Selat Makassar di sini. Oke. Nah, kita sekarang bicara Sulawesi. Pulau yang sangat menarik, pulau yang sangat colorful karena itu dia merekod suatu benturan antar teran di sini ya. Nah, ini digambarkan juga oleh Robert Hall bagaimana prosesnya ya. Sulawesi bagian barat itu jelas punyanya Sundaland. Ya, karena dia kuning dan di selatannya itu di kakinya itu ada Sumba di sini. Nah, itu memang bagian dari Sundaland gitu ya. Nah, terus karena proses rifting yang ngebuka, nah ini yang menghentikan. Inilah yang menghentikan si Selat Makassar berkembang terus gitu. Makanya dia tidak jadi seafloor spreading, tapi cukup sebagai continental rifting di sini. Stop. Bahkan di sini memutar. Jadi yang rotasi Indonesia Barat secara umum itu kira-kira kan di Miosen ya.
kira-kira anti clockwise kita 50 derajat. Nah, dia sebenarnya dibentur oleh ini, oleh Sula Spur ini sebagian. Makanya dia tegak berdiri di sini sekarang. Nah, akhirnya dia sekarang bersatu di sini. Satu-satu dia pertama ngebentuk Buton, kedua Sulawesi, akhirnya ngebentuk Banggai. Nah, akhirnya beginilah Pulau Sulawesi kayak gini sekarang bentuknya gitu. Ya, dia merecord ada suatu island arc. Ini adalah true island arc ya, karena merupakan subduksi antara oceanic plate dengan oceanic plate. Itu adanya di northern Sulawesi. Terus bagian kontinental Sulawesi Barat, terus dia bagian timurnya kita punya Australian kontinen ada di sini. Nah, kalau kita gambarkan sekarang bentuknya model kayak gini, ya kita punya oviolitis ini merupakan bagian dari Xenopithecus, bagian dari Xenopithecus yang terjepit oleh benturan antara mikrokontinen Banggai Sula dan Buton di sininya. Gitu. Nah, kalau kita bikin section kayak gini jadinya ya, kita punya subduksi di sini, ini subduksi yang menghasilkan dulu volcanic arc umur Miosen ya, volcanic arc yang ada di barat, umur Chamba dan Enrekang, kira-kira umur Miosen. Habis itu berhenti volcanicnya, mati. Ya karena kenapa? Karena dia sudah ada collision di situ, makanya berhenti. Kecuali Lompo Batang. Kalau Lompo Batang dia volcanicnya kuarter, tapi dia dibentuk oleh anateksis. Ya, jadi anateksis dia peleburan magma tersendiri karena post collision. Jadi kalau yang subduction related adalah volcanik umur Enrekang dan Chamba di sini. Nah, bentukan dari sini. Akhirnya sesudah benturan, ya begini jadinya kondisinya ya. Kita punya oceanic crust di Bone, terus dia tersingkap menjadi East Sulawesi Ovulate Belt di sini, ya. Terus kita muncul lagi di Banda. Nah, ini bagian dari Australian, ini bagian dari Sundaland, gitu. Nah, terus efek benturan ini sampai ke bagian barat Sulawesi yang tadi kita temukan fallbed di Majene atau di Kalosi fallbed, itu bekas benturannya dari Banggai Sula. Nah, geologinya juga jadi unik gitu ya. Geologi unik dari Sulawesi modelnya kayak gini. Kita bisa bagi-bagi menjadi area. Pertama area ini yang saya kasih poligon ini ya. Itu adalah bagian dan juga utaranya ya. Nah, ini seluruhnya adalah kita sebut sebagai West Sulawesi Plutonic Volcanic Arc. Di sini ada Cenozoic karbonat yang terkenal sebagai tonasa ya, tonasa karbonat di sininya ya. Atau Makale ya, kalau di daerah Toraja disebutnya Makale. Kemudian kita punya Cenozoic volcanic yang tadi itu yang subduction related ya, Enrekang dan Chamba. Terus kita punya late Mesozoic Paleogen sedimen volcanic yang ada di sininya. Oke. Nah, terus berangkat di tengahnya. Nah, ini yang bagian tengah semua itu daerah collision semuanya, daerah collision. Nah, daerah collision itu dicirikan oleh Central Sulawesi Metamorphic Belt. Di utara kita punya Pompangeo ya, Pompangeo Complex Metamorphic Belt yang masih berkawan dengan counterpartnya di sini yang disebut sebagai Mekonga Metamorphic Complex Belt. Nah, kemudian juga kita punya oceanic plate yang kejepit ya, yang abducted yang kita kenal sebagai East Sulawesi Ovulate Belt, salah satu ovulate terbesar di dunia ya. Jadi tidak heran kenapa nikel kita kaya di sini ya, karena lateritic depositnya kan kaya akan nikel, termasuk yang terbesar di dunia di sini ya. Terus kita punya Mesozoic sedimen yang di sini, yang bawaan dari Australian. Ini semua bawaan dari Australian seperti Meluhu, Tolaka, Matano, itu adalah formasi-formasi pratersier. Nah, bagian paling timurnya kita punya kerak kontinen. Nah, ini teran. Ini teran Australian yang dia ngebentur di sini. Ya, pertama Banggai Sula, ini Banggai Sula, terus kemudian Buton tukang besi di sininya. Jadi kita punya continental basement, ini yang tersingkapnya, terus ini yang ada di bawah laut ya, below sea level, dan kemudian habis itu karena Sulawesi merupakan daerah benturan, biasanya sesudah benturan keangkat, nah nanti ada sedimen molas. Ya, ada sedimen molas yang warna kuning ini, semua sedimen molas, dan dari abad awal 20 sudah diteliti oleh Sarasin yang dikenal sebagai Celebes molas. Itu paling terkenal di dunia ya, yang diendapkan di cekungan-cekungan foreland, jadi cekungan-cekungan post collision atau suspended basin, atau kadang-kadang disebut sebagai piggyback basin. Itu endapan-endapan molas, dan ini penting, endapan molas di Sulawesi itu. Nah, itu kira-kira geologi Sulawesi seperti begitu. Nah, inilah sedimennya gitu. Ya, sedimennya sangat beragam. Kalau West Sulawesi itu mirip-mirip masih Sundaland karena memang bagian dari Sundaland. Makin ke sini kita bisa temukan makin banyak karbonat. Ya, makin banyak karbonat karena ini karbonat yang merupakan record dari scene drifting. Jadi pada saat teran-teran itu datang dari Australian, dari Gondwana, dia atau dari Banda ya, Banda Embayment, dia ngebawa karbonat-karbonat ini ya dibawa. Nah, itu adalah scene drifting karbonat, kemudian dia bentur. Nah, habis bentur akhirnya menghasilkan ini. Nah, ini adalah molas semua nih. Nah, yang kuning-kuning tiga ini molas semua, Celebes molas, ini semua Celebes molas. Bergantung kapan benturannya. Ya, jadi begitu collision, dan itu collisionnya tentu dicirikan oleh hiatus ya, oleh hiatus di sini. Nah, post collisionnya itu menghasilkan molastic deposit seperti begini.
Ya, itu ciri-ciri khas Sulawesi yang dikenal sebagai Celebes mollas. Sedimennya namanya lain-lain. Kalau di Buton Tondo, kalau di Banggai Sulakintom itu namanya lain-lain. Ya. Nah, Sulawesi pun terkenal karena dia sangat aktif dan sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro merupakan sesar yang bergerak paling cepat di dunia, 40 mm per tahun. Itu luar biasa cepat ya, 4 cm per tahun. Biasanya kan kalau kita lihat sesar Lembang itu hanya 2 sampai 3 mm. Sesar Sumatera paling hanya sekitar 10-15 mm. Ini 40 mm per tahun. Nah, jadi kalau kita lihat pun ini cepat gitu GPS-nya. Dan ini tentu sangat aktif. Nah, tidak heran kenapa di 28 September 2018 kita punya gempa yang sangat kuat ya di Sulawesi yang menyebabkan kegempaan sangat kuat, kemudian juga tsunami, dan yang terkenal adalah likuifaksi yang paling besar di dunia juga yang ada di sini. Ini likuifaksinya seperti gini model. Ya ada di wilayah-wilayah ini. Karena daerah yang sangat aktif secara tektonik. Baik, kita masuk ke sekarang ke Lesser Sunda dan masuk ke Banda Sea di sini. Ya, inilah kepulauan ini saya golongkan dengan ada Lombok di sini, Lombok, kemudian ada Bali masih di bawah sedikit, Bali, Lombok, kemudian masuk ke Sumbawa ya, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor ya. Ada gambar morfotektonik yang baik-baik dari Pak Hadi Prasetyo menunjukkan kepada kita bahwa inilah posisi Lesser Sunda seperti begini gitu ya. Di selatan kita punya subduksi dari oceanic plate-nya Hindia. Nah, di sini langsung berubah jadi collision dari Australia. Jadi di sini ini sebenarnya collision bukan subduksi. Tapi karena dia ini keangkat, jadi si bagian kontinennya dia menyusup masuk. Jadi dia di sini membentuk foredip sebenarnya, bukan trends ya, makanya disebut sebagai Timor Trough di sininya. Ya. Nah, kalau ini masih biasa, masih subduksi biasa. Nah, kemudian di sini kita temukan passive margin ya. Jadi passive margin antara perubahan dari continental plate masuk ke oceanic plate itu passive margin kita sebutnya. Kalau active margin kan menjadi subduksi. Nah, terus di utaranya kita punya juga Flores Thrust. Jadi Flores Thrust itu di sini kita punya laut samudra Flores yang dia ditekuk, bukan subduksi sebenarnya, tapi ditekuk masuk ke bawah ini dan akhirnya mengangkat Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Pulau Flores. Dan ini menjadi tempat epicentrum gempa yang sangat kuat. Hampir seluruh kegempaan yang sangat kuat di Nusa Tenggara itu diproduksi dari sini gitu, bukan dari sininya. Kenapa begitu? Karena di sini BNF-nya sudah sangat tinggi ya. Yang masuk di sini kerak oceanic yang umur Jurassic. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan itu BNF-nya sangat curam karena semakin tua oceanic plate semakin curam. Begitu semakin curam tentu tidak akan ada gaya coupling, tidak akan menekan dengan kuat, tapi justru decoupling yang terjadi. Makanya gempa besar tahun 77 di Sumba itu disebutkan karena authorized normal fault. Memang sampai gede ya, sampai 8,3 ya magnitude-nya, tapi itu bukan megathrust, tapi authorized normal fault di sininya. Ya, sesar normal yang sangat kuat di sini. Nah, ini akhirnya tidak menekan Lombok dengan kuat, tapi yang menekan Lombok dengan kuat, Lombok, Sumbawa, Flores adalah ini, si Flores Thrust ini. Jadi hampir semua kegempaan yang sangat kuat terakhir yang kita dengar juga ya, yang gempa yang bikin swarm of earthquake begitu lama gempanya, itu ada di sini, gempa yang dihasilkan oleh Flores Thrust ini. Ya. Nah, dari peta Hamilton ini juga diringkas seperti begini modelnya ya. Jadi kalau kita bisa golongkan dengan jelas gitu, ada 3 bagian di sininya. Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, terus sampai ke pulau-pulau Lembata, Adonara, Alor, Wetar itu hampir seluruhnya adalah gunung-gunung api yang modern. Jadi gunung-gunung api yang dari mulai Miosen sampai ke yang kuarter di sininya gitu. Yang aktif ada di sini ya. Di sini ada Gunung Agung, di sini ada Rinjani, ada Gunung Rinjani, di sini ada Gunung Tambora dulu gitu ya. Nah, terus ini yang kedua, geologi yang kedua. Yang kalau kawan-kawan lihat ini lebih tua ya, lebih tua di sini karena kita lihat umurnya ada yang Paleogen sampai ke Paleosen di sini gitu. Di sini enggak. Di sini yang paling tua itu adalah Middle Miocene. Nah, ini sendiri banyak karbonatnya. Kalau di sini kan kita nggak temukan karbonat, kecuali karbonat yang berselingan dengan vulkanik di sini banyak gitu ya. Tetapi di sini karbonatnya sangat berlimpah gitu. Ya. Nah, terus pulau yang ketiga yaitu Timor. Di sini Timor kita temukan melang sampai ke pulau Safu ya, antara Rote dan Safu ini masih segolongan gitu ya. Jadi di sini kita bisa temukan bahwa Lesser Sunda itu dibangun oleh banyak provenance pulau gitu ya. Nah, saya gambarkan ada di sini nih. Nah, ini peta yang baik ya, saya dapatkan dari Van Gorsel, itu menunjukkan kepada kita bagaimana fisiografinya. Kita punya Banda Utara, terus Banda Selatan, nah di sini adalah Lesser Sundanya. Nah, ini eksotik Sundaland. Karena dia datang dari Sundaland dari sini. Karena itu geologinya mencerminkan geologi Paleogen dari sini kan. Kita punya Karbonatonasa, kita punya turbirit mirip-mirip di sini muncul juga di sini. Di sini Balang Baru, di sini disebut sebagai Lasipu misalnya ya. Terus kita punya juga ini eksotik Northwest Australian.
sampai ke wilayah di sini, wilayah Safu, kemudian Rote dan Timor mirip-mirip semua geologinya. Dan itu umurnya tua-tua, mulai dari late Permian sampai ke Jurassic, sampai ke Kapur itu ada semua di sini. Ya. Nah, terus ada juga ini in situ volcanic island arc since Middle Miocene. Nah, di sini nggak ada yang lebih tua dari Middle Miocene, ini sama semua di sini areanya. Ya, jadi ini ada 3 tectonic provenance dari pulau-pulau ini. Nah, jadi kalau kita lihat si Sumba datang dari sini, kira-kira datang dari Southeast Sundaland, sementara Timur datang dari Australian ke arah sininya. Nah, ininya in situ sendiri di sini. Jadi geologinya beda-beda di situ. Ya, baik, sekarang kita lihat bicara Banda. Ya. Banda menarik, dan seperti yang tadi pernah jadi perdebatan, apakah dia Banda tua karena trap atau Banda muda karena seafloor spreading. Yang terjadi adalah seafloor spreading karena backup spreading. Ya. Seperti yang tadi kita lihat bahwa di sini kerak samudranya sudah sangat tua ya. Ya, kerak samudera yang sudah sangat tua, begitu dia mengalami subduksi, dia akan ketekuk sangat kuat. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya gerak rollback. Ya, jadi tekukan Benioff dari zaman ke zaman makin tua, ya makin ketekuk. Nah, ini akhirnya menarik, akan membuka ini dengan cara mekanisme backup spreading. Nah, disitulah kebukanya gitu. Dan ini umurnya Pliocene. Karena ini sudah di-grab sampel dasar lautnya dan umurnya Pliocene semua. Terbagi menjadi 2, ada North Banda dan kemudian South Banda, itu Flores Basin di sini. Nah, di antaranya itu ada beberapa oceanic plateau dan sebagian continental juga gitu, continental plate. Jadi tentu mencerminkan suatu proses tektonik yang sangat rumit yang kita kenal sebagai Lucifera Ridge, Banda Ridge ya. Ini adalah plateau-plateau kontinental rata-rata. Di sini juga kontinental karena ini merupakan bagian dari hutan tukang besi platform atau microplate atau teran ya. Nah, kemudian di sini juga kita punya gunung-gunung api ya. Di sini aktif sekali di sini gunungnya ya. Di sini ada gunung pindah-pindah ke selatannya gunungnya, gunung-gunung gunung api aktif di sini. Di Flores juga di bagian selatan gunung api yang aktifnya. Kemudian di sini juga ada gunung-gunung api nih, Damar, Teu, Nila, Sirwa, Manuk, Pulau Banda. Tapi di sini sudah mau mati gunung-gunung apinya. Nah, kenapa di sini gunung-gunung apinya mau mati? Nanti akan kita jelaskan berikut ini. Nah, ini kenapa di sini mau mati? Karena di sini sudah tidak mendapatkan pasokan mahmanya di sininya. Karena di sini adalah oceanic plate yang sudah umurnya tua, Jurassic. Jurassic adalah batas paling tua umur oceanic, 200 juta tahun kira-kira ya. Tidak ada yang lebih tua dari 200 juta tahun. Nah, di sininya kemudian mengalami rollback. Begitu mengalami rollback di sini, ini akan kebuka. Makanya si oceanic crust Banda itu kebuka karena rollback ini. Nah, rollback ini otomatis tidak akan memberi pasokan magma ke sini. Karena pasokan magma itu harus terjadi pada saat si ininya masuk ke kedalaman 100 sampai 200 km. Cukup dangkal untuk menjadi partial melting di situnya. Ini kan enggak. Karena ini curam, ini masuk ke sini. Bahkan ini sudah lepas bagian gitu. Jadi si oceanic ini sudah lepas. Makanya di sini ngangkat kan. Kita melihat di sini ada ekshumasi benua. Ekshumasi karena di sini sudah break off. Kenapa break off? Karena continental plate tidak bisa masuk ke dalam mantle yang lebih dalam. Karena berat jenisnya beda kan. Ini ringan, ini berat. Nah, ini akan terus masuk ke mantle. Dan ini sudah masuk ke mantle. Akibatnya apa? Gunung-gunung api di sini makin lama makin mati. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta tahun semua gunung-gunung api di sini akan habis semua. Akan mati. Ya, itu menyebabkannya ya. Tapi di sini masih hidup. Yang batas sampai ke kawah warna yang di Flores itu ya, itu masih aktif. Ya, tapi yang gunung-gunung api di sini dia sudah mau mati, ceritanya seperti itu. Baik. Nah digambarkan juga di sini. Nah, kayak gini ya. Ini kan Jurassic umurnya. Ya, udah Jurassic sudah tua ya. Ini pun dan ini akan berpengaruh gunung-gunung api di sini pelan-pelan akan habis semua, mati semua ke sini pelan-pelan. Karena tidak mendapat pasokan dari partial melting subducted yang masuk ke kedalaman 100-200 km. Dia terlalu curam masuk ke sininya. Justru ini akan ngebuka gitu. Jadi yang namanya rollback ke sini, si Banda kebuka ke sini, ke utara, ke selatan, itu karena oceanic plate-nya yang sudah mulai Benioff-nya sudah sangat curam di sini. Dan itu digambarkan di sini dan juga digambarkan oleh mental tomografi. Hanya saya nggak tampilkan di sini. Jadi Banda kebuka dengan cara begitu, ya. Dan itu umurnya terjadi di Pliocene. Nah ini yang sekarang saya akan membahas outer arc dari Timor, gitu ya, yang meliputi Timor, Tanimbar, Kei, dan Seram di sini. Yang saya gambarkan di sini adalah ini continental Australian itu masuk sebagian ke sini dan di sini sudah di bawah pulaunya gitu. Dan dia hubungan dengan sini udah putus gitu, hubungan dengan oceanic plate yang ada di depan dia sudah hampir putus. Ya. Nah itu yang menyebabkan dia ngangkat lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa Timor, Tanimbar, Seram itu terangkat ekshumasi karena dia sudah lepas dari ikatan dengan oceanic di slab di depannya. Nah, itu dicirikan oleh benturan. Ya ini benturan semua. Jadi di sini bentur semua, bentur ya. Ngebentur. Jadi ini sebenarnya benturan, bukan subduksi. Ya, bukan subduksi, benturan.
Ya. Nah, ini dicirikan oleh seismik di sini nih. Saya ambil kutip di sini ya, oleh satu company seismik di sini. Nah, ini luar biasa bagus ya, kita bisa lihat. Inilah bagian dari Australian-nya gitu. Bagian dari Australian, pasif marginnya. Nah, ini bagian dari outer arc. Banda outer arc-nya ini seram. Ya, seram di offshore. Seramnya di sini muncul jadi pulau, di sininya di offshore. Nah, kawan-kawan bisa melihat, ini benturan yang luar biasa ya. Ini kebentur semua. Di sini kita dapatkan imbricated, very very complicated imbricate. Ini semua sesar-sesar naik di sini. Ya, semua sesar naik di sini. Ini pun sama gitu, kelipat juga gitu. Si pasif marginnya dari Australian kelipat-lipat. Ya, jadi ini sedimen umur bisa dari umur Devonian bahkan Cambrian gitu ya, sampai ke umur sekitar Cenozoic atau ya Cenozoic ya. Ini kelipat semua kayak gini. Kelipat-lipat semua di sininya. Ya, karena itu proses benturan. Begitupun hampir seluruh pulau-pulau di sini. Nah, ditunjukkan oleh satu series of picture kayak gini ya. Ini satu section di sini, semuanya kita bisa lihat rata-rata semua benturan. Jadi ini bagian pasif marginnya ini benturan dengan outer banda arc. Ini semua outer banda arc, ini pasif marginnya gitu. Nah, kalau yang wilayahnya masih oke, ini menjadi migas yang sangat kaya di sini ya. Itu yang di area Northwest South Australia. Kita punya satu lapangan, itu lapangan abadi ya, yang isinya sampai 18 CCF, ada di wilayah ini kira-kira ya. Nah, itu bagian yang ini yang tidak terlalu terlipat, tapi makin ke sini itu makin lipatannya sangat kuat. Bahkan kalau di outer arc-nya kita sudah bermain dengan imbricated zone, ya duplex, bahkan sangat kompleks gitu. Oke, sekarang kita lihat Halmahera. Halmahera menarik juga pulaunya ya bentuknya, tapi itu merupakan pertemuan antara volcanic arc dan ophiolite. Ya, di bagian baratnya kita punya volcanic arc yang duduk sebagian di mikrokontinen Obi, ya Obi Bacan. Jadi Obi Bacan mikrokontinen yang lepas, terus dia kemudian ada subduksi dari sini menghasilkan volcanic arc yang sebagian masih aktif gunungnya ya, kayak Gunung Gamalama, termasuk pulau-pulau ini pulau-pulau volkanik nih. Pulau Ternate, Pulau Tidore itu adalah gunung-gunung api yang duduk di atas mikrokontinen Obi Bacan ini gitu. Nah, ke selatan kita punya jalur ophiolite. Nah, ini jalur ophiolite. Jadi pertemuan itu gitu. Jadi kalau kita mengeksplorasi ini tergantung wilayahnya di mana gitu. Wilayahnya itu tergantung perbedaan antara di sini ada intrusif, juga ada ophiolite gitu. Jadi hati-hati membedakannya, kadang-kadang si gunung-gunung api ini juga mirip-mirip dengan karbonat build up kayak gitu. Ya, itu Halmahera lebih kurang. Jadi dua lengan, ada lengan barat dan lengan timur. Mirip-mirip Sulawesi, tapi tidak sama dengan Sulawesi, karena Sulawesi kita punya benturan lagi di sininya kan, benturan mikrokontinen. Kalau di sini nggak, semuanya oceanic plate di sini. Baik, yang terakhir wilayah yang kita bicarakan adalah Papua. Nah, ini Papua secara umum ya, pulau yang sangat besar, terbagi dua wilayah ya, wilayah negara ya, Indonesia dan Papua New Guinea di sininya, tapi lebih kurang sama geologinya. Jadi kita bisa saling belajar. Bentuknya seperti bentuk kepala burung, makanya dari zaman dulu disebut sebagai kepala burung ya, atau ada juga yang menyebutnya ini mirip dinosaurus juga boleh gitu ya. Nah, sebenarnya terbagi jadi dua. Ini bagian dari Australia yang selatan ini, yang Australian Selatan sampai ke kepala burung. Nah, itu bagian Pasifik yang ini. Nah, batasnya ini adalah batas benturan. Nah, ini yang kita kenal sebagai pegunungan tengah Papua di sini. Ya, di sini ada kompleks yang sangat rumit, metamorfik, ophiolite, terus deform karbonat dan lain-lain itu ada di sini muncul di bagian tengah. Tapi ini pun memberikan perangkap-perangkap yang bagus, misalnya adalah wilayah Freeport, misalnya wilayah Gunung Biji, Edsburg itu ada di sini, kemudian wilayah lapangan-lapangan migas besar juga ada di sini karena didorong oleh intrusion magmatismenya dan juga oleh pembentukan perangkap karena deformasi di selatan ini, di wilayah selatan ini ya. Nah, kalau disederhanakan kayak gini modelnya. Jadi kita ada pertemuan antara Australian Craton di sini. Ini sedimen-sedimennya ya. Nah, ini sedimen yang kelipatnya di sini. Terus kita punya juga dengan Caroline Plate. Ya, Caroline Plate bagian selatan dari Pacific Plate di sininya. Nah, di sini kita punya juga volcanic yang memang berpengaruh terhadap intrusi-intrusi yang jadi sumber mineral di wilayah pegunungan tengah Papua. Nah, ini gambaran dari Google Earth saya ambil ya. Itu di pegunungan tengah Papua, ini Puncak Jaya. Puncak paling tinggi di Indonesia ya, sekitar 4.800 meter. Ini kita masih temukan salju-saljunya di sini. Tapi salju-salju ini katanya akan segera lenyap gitu. Mungkin sampai nggak nyampe 5 tahun ini sudah nggak akan ada. Jadi sayang sekali ya, karena memang ada global warming dan ini menghabiskan di sini gitu. Ya. Nah, Pulau Papua modelnya kayak gini. Model-model kayak gini dia kita lihat gini pegunungan tengah Papuanya di sini. Terus kemudian ini wilayah polisinya sebenarnya ya. Nah, saya gambarkan di sini. Nah, ini beberapa gambar
saya ambil dari website gitu ya, dari internet. Ini pegunungan saljunya, kita melihat bekas-bekas salju di sini, ada pegunungan tengah Papua. Ini juga sama ya, di sini yang Cartens Pyramid ya, salah satu yang puncak paling tinggi di Indonesia ya, atau sebagai puncak Jaya 4.884 meter di atas muka laut. Nah, benturannya itu ada di sini. Nah, ini benturan, ya, panah-panah ini adalah benturan di situ. Nah, kemudian kalau dari konsep kayak gini benturannya, ya, kita benturan kayak gini, jadi kalau kita perhatikan ini sebagian dari benua Australianya sampai ke arah sininya. Terus kita ini adalah island arc yang tumbuh di Pasifik, di selatannya Pasifik, dan akhirnya kemudian di umur-umur berikutnya dia akhirnya bersatu gitu. Dan bersatunya pun di Pliocene. Makanya tadi saya bilang umur yang paling muda pembentukan Kepulauan Indonesia ada di sini. Ya, digambarkan oleh pembentukan punggung Papua. Hampir seluruhnya itu dari provinsi Pasifik, berasal dari Oceanic Island Arc-nya. Nah, kita juga melihat di sini bahwa pegunungan tengah Papua pun itu merupakan sumber energi yang sangat besar. Ini foto dari PNG ya, dari Papua New Guinea, karena kalau eksplorasi migas di wilayah Papua kita di Central Range nggak terlalu banyak, gitu. Karena ada lahan tumpang tindih dengan lahan kehutanan. Nah, ini adalah rekod dunia. Jadi ini tercatat di Guinness Book of Record untuk tested sumur migas yang sangat besar ya. Jadi dari satu sumur aja itu bisa menghasilkan 705 juta kubik feet ya gas per day dan 11.200 barrel kondensat. Jadi kalau diekivalenkan dengan oil itu 129.000 barrel oil per day. Ya, produksi minyak kita di kuartal pertama ini itu hanya 600.000 barrel minyak sehari. Jadi satu sumur ini sudah lebih dari seperempatnya kira-kira ya. Ya hampir seperempat satu sumur nih. Satu sumur hampir seperempat produksi minyak di seluruh Indonesia, gitu, luar biasa. Jadi di pegunungan tengah Papua ini walaupun sulit eksplorasinya, itu masih menyimpan energi yang besar dan itu masih yang belum tergarap oleh kita. Nah, geologinya secara umum begini gitu. Geologinya secara umum seperti begini. Jadi kita punya bahkan kita punya singkapan-singkapan yang sangat tua. Kalau ini benar ya, ini sampai ke umur Prekambrian gitu ya. Awitago, Karim, Tuaba ya. Modio. Nah, Modio yang sudah cukup confirm itu umurnya Devonian gitu. Nah, itu umur pre-rift, jadi pre-rifting. Nah, ini riftingnya di sini. Ini riftingnya yang menjadi sumber migas di sini. Ada grupnya IFAM, terus ada grupnya Kembelangan. Nah, terus ini masuk ke Sindrifting yang merupakan hasil dari Papua New Guinea Limestone Group. Ya, dari umur Eosen sampai ke Miocene kira-kira di sininya. Nah, terus masuk ke Steenkool di sini. Ya, Steenkool umur post collision-nya gitu, ya. Nah, itu kira-kira geologinya seperti begitu Papua. Baik, jadi itu kira-kira kawan-kawan, walaupun sangat cepat ya, mudah-mudahan cukup mendapatkan highlight lah ya, highlight tentang wilayah per wilayah ya. Jadi sebenarnya kalau yang lengkapnya itu, saya biasanya mengajarkan kursusnya itu 40 jam ya, jadi 5 hari gitu untuk setiap wilayah ini, untuk seluruh wilayah ini. Tapi kalau sekarang kan hanya singkatnya saja gitu. Baik, sekarang kita melihat ke penerapan, ke aplikasinya. Kita akan melihat pertama sumber daya geologis, terus kebencanaan geologis dan ke warisan geologi Indonesianya. Nah, plate tektonik pun mengontrol bagaimana sebaran mineral. Di sini kita bisa lihat mineral-mineral apa saja dan juga kemudian energi ya, energi coal, oil shale, gas ya, kemudian cekungan-cekungan sedimen yang terbentuk. Semuanya itu dikontrol oleh plate tektonik. Nah, artinya dan ini pertemuan, ini konvergen kan. Jadi kita sudah tahu bahwa Indonesia ada di posisi tectonic setting convergent, dan tentu kita bisa kita terapkan nih konsep ini terhadap Indonesia gitu. Bagaimana kita mencari minerals. Nah, itu pun sudah diketahui oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang eksplorasi mineral maupun energi. Nah, ini peta metalogeni Indonesia ya, secara umum, dan ini yang terbaru ya saya ambil dari Van Leeuwen. Kita mendapatkan semua di sini gitu ya. Kita di sini ada PBZN dari sedimen exhalatif atau Mississippian Valley Type ada di sini. Terus di sini ada placernya timah ya, sudah kita ketahui timah mulai dari Bangka Belitung, Lingga Singkep sampai ke bagian baratnya Kalimantan ya. Terus di sini adalah wilayah untuk tembaga dan emas ya, yang baik yang porfiri atau yang skarn seperti di Freeport, baik yang high sulfidation atau intermediate sulfidation dari epithermal. Terus yang warna kuning-kuning ini yang epithermal yang AU/AG ya, CU yang intermediate maupun yang low sulfidation epithermal ya. Terus kemudian kita dapatkan yang berhubungan dengan collision ya, ada di metamorphic di sini yang berhubungan dengan AU molybdenum dan tembaga.
itu metamorphic hosted porphyry, terus kita juga polymetallic yang volcanic massive sulfide ada di bawah laut di sini, dan ini sekarang sudah ada penelitian di daerah Ombai sini ya, untuk di sininya yang polymetallic, terus yang nikel ada di sini ya, ada di wilayah Sulawesi Timur dan wilayah Halmahera ya, nikel ferrum lateritic, dan termasuk yang paling besar di dunia juga. Terus yang timah, yang bauksit. Nah, jadi ini semua sudah terpetakan gitu ya, sudah terpetakan metalogeninya, dan ini tidak lepas dari kontrol tektonik Indonesia. Petroleum sekarang. Untuk petroleum ini adalah wilayah-wilayah yang di arsir ini adalah wilayah-wilayah yang prospektif gitu. Yang prospektif di sininya, dan ini pun dikontrol oleh geologi migas tentunya ya. Sebaran-sebaran cekungan dan lain-lain. Sementara yang hitam-hitam itu adalah lapangannya, lapangan-lapangan yang sudah ada atau komplek lapangan yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat, kalau kita bagi secara general aja ya, ini sendiri ya, ini sendiri wilayahnya itu hanya sekitar 10%, 20% saja gitu. Paling maksimal 15% gitu. Yang warna hitam pekat ini, yang lapangan-lapangan. Jadi artinya kita masih punya area eksplorasi yang luar biasa besar, masih 80% yang belum tergarap sebenarnya ya, secara baik gitu ya. Walaupun menurut penelitian, ini berdasarkan banyak penelitian gitu ya, di wilayah-wilayah arsir inilah yang kemungkinan kita bisa temukan petroleum. Ya. Yang jadi lapangan kan baru sedikit-sedikit aja gitu. Jadi artinya masih luas arena bermain kita untuk eksplorasi migas sebenarnya. Nah, ini lapangan-lapangan yang sudah ada ya, lapangan-lapangan yang sudah terpetakan di sini. Kalau kita lihat, kalau kita hitung secara umum gitu, di sini jumlahnya itu ada hampir 1.300 penemuan ya, dengan sumber daya ya. Ini sumber daya cadangan gitu ya, 237 TCF atau 40 billion barrel oil ekivalen ya. Nah, atau kalau dijumlah semua sekitar 30,7 lah ya, 30,7 BBO ada di sininya. Nah, di Indonesia Timur hanya 10,2% karena ini masih tertinggal gitu eksplorasinya dibandingkan Indonesia Barat. Nah, Indonesia Barat itu sudah mengerjakan petroleum sudah lebih dari 125 tahun, dan termasuk yang pertama di Indonesia ya. Karena waktu zaman Hindia Belanda kan sudah aktif dikerjakan dari zaman dulu gitu. Jadi artinya memang ya kita harus mulai bersaing dengan wilayah-wilayah yang masih baru gitu. Tapi peluang untuk penemuan tetap masih ada kalau kita lihat geologinya. Nah, batu bara gitu ya. Batu bara juga di mana-mana tersingkap ya, ada di Kalimantan yang paling gede di sini. Terus ada di sebagian yang spotted di Jawa, terus yang di Sumatera juga banyak ya, dari seluruh umur ya, dari neogen, paleogen atau yang pretersier, terus juga dengan calorific value yang beragam. Ada yang very high sampai high gitu, yang medium pun ada gitu. Nah, sekarang kan yang medium pun sudah dikerjakan gitu. Ya, jadi Indonesia juga kaya akan batu baranya. Jadi bisa dilihat bahwa sampai 30-40 tahun pun Indonesia masih bergantung dengan batu bara sebenarnya. Panas bumi ya. Karena wilayah Indonesia merupakan wilayah volkanik dan termasuk yang paling banyak di dunia, jadi tidak heran Indonesia menyusun potensi lebih dari setengahnya dari dunia. Ya, dunia itu kan sekitar 40.000 megawatt elektrik kira-kira, 40.000. Nah, di Indonesia sendiri ada 29.000 gitu. Jadi dia lebih dari setengah itu ada di Indonesia gitu. Walaupun yang dimanfaatkan belum 10% ya. Jadi yang dimanfaatkan sebagai energi panas bumi baru 2005, ini bukan tahun ya, tapi install. Jadi megawatt yang sudah terinstalasi di wilayah Jawa, di Sumatera ada, terus di Sulawesi gitu kan. Jadi masih banyak potensi-potensi yang besar di wilayah Indonesia. Karena memang nggak heran karena Indonesia wilayah yang paling bergunung-gunung api di dunia. Jadi tidak heran dia menyimpan potensi lebih dari setengahnya potensi geotermal di seluruh dunia. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat kebencanaan. Ya. Kebencanaan kita tahu ini pengukuran GPS yang present time menunjukkan bahwa pulau-pulau kita sedang bergerak gitu ya. Bergerak di sini yang biru itu ada di pulau, dan ini pengukuran GPS kita bisa melihat rate-nya ya. Rate-nya di sini ada ukuran rate-nya di sini, terus kita juga tahu bahwa ini bergerak terus si plate-nya ya, dan cukup cepat di dunia. Nah, artinya wilayah Indonesia itu dinamik at present time. Nah, kalau dinamik artinya selalu terjadi kegempaan ya. Baik gempa-gempa yang berhubungan dengan subduksi atau megatrust maupun gempa-gempa yang berhubungan dengan reactivated fault yang sudah ada. Jadi tidak heran kegempaan itu ada terus terjadi, sehingga tidak heran bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah-wilayah yang sangat bergempa di sininya. Ada yang gempa dangkal, yang merah, terus gempa menengah atau gempa dalam. Ini ada semua di wilayah Indonesia kecuali di beberapa tempat seperti di Kalimantan, di Sumatera Barat atau di Papua Selatan itu langka kegempaannya. Terus tidak lepas juga dari gunung api ya, karena wilayah-wilayah gunung api tidak mau ya, karena subduksi menghasilkan gunung api juga yang berjajar di Sumatera, di Jawa. Nah, sekarang kita juga baru tahu bahwa anak Krakatau baru meningkat levelnya ke siaga ya, atau level 3. Ya itu wajar ya, wajar karena memang
di posisi yang secara tektonik memang mengharuskan seperti begitu. Nah, ini wilayah kegempaan, ya wilayah kegempaan makin biru, makin abu-abu, makin aman, tapi makin gelap, makin berbahaya gitu. Ya, makin berbahaya. Kita bisa melihat kegempaan yang berbahaya berhubungan dengan sesar Sumatera di sini, atau di sini megatrust gitu ya. Ini berhubungan dengan sesar Palu Koro, ini bekas-bekas benturan gitu. Nah, tentu kita harus plotting area ini dengan wilayah populasi manusia gitu ya. Jadi walaupun ini area yang sangat kuat gitu ya, tapi kan manusianya jarang gitu. Tidak jadi bencana. Karena bencana itu ketika proses geologi masuk ke wilayah kehidupan manusia, itu kita sebut sebagai bencana. Proses geologi. Kalau misalnya terjadi di wilayah yang nggak ada manusia, ya bukan bencana, proses geologi. Karena seluruhnya itu adalah sebenarnya proses geologi saja. Terus tsunami, otomatis ya, karena wilayah Indonesia diapit merupakan kepulauan, banyak lautnya, terutama ini semua laut di wilayah Indonesia Timur. Terus kita juga punya Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia ya. Jadi otomatis gitu. Tsunami itu berdampingan dengan kita gitu. Jadi kalau kita bisa lihat kegempaan-kegempaan yang langsung diikuti tsunami sudah terekam semua di sini. Ya, ini titik-titik epicentrum yang diikuti oleh tsunami. Ya, semuanya banyak gitu. Nah, tsunami-nya itu adalah yang pantai-pantai merah gitu. Pantai-pantai merah itu pantai yang memang pernah terdampak tsunami. Artinya pernah itu apa? Bisa terjadi lagi di masa depan, tentu. Karena yang namanya geologi itu adalah siklus. Jadi kalau dia pernah terjadi, bisa terjadi lagi gitu. Ya. Nah, ini pantai-pantai merah semua tuh bisa terlanda tsunami. Termasuk Jakarta Utara dulu ya, walaupun tsunami-nya karena vulkanisme, karena Krakatau 1883. Tapi ini dampak tsunami yang ada di sini semua. Nah, Kalimantan juga seluruh Kalimantan Timurnya juga bisa terdampak atau pernah terdampak tsunami. Nah, kalau kita lihat Indonesia Timur, pulau-pulaunya dikurung. Kalau ini kan hanya bagian selatan rata-rata ya, bagian barat, bagian selatan. Kalau Indonesia Timur terkurung. Kenapa begitu? Karena dia dikurung oleh laut. Gitu ya, karena dia dikurung oleh laut, otomatis kegempaannya juga bisa menyebabkan tsunami hampir ke seluruh areanya. Jadi penting mitigasi tsunami ya, early warning system yang lain-lain harus terus dibenahi seperti itu. Gunung api. Nah, terutama gunung-gunung api kuarter, kita tahu ada di sini semua ya. Ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Halmahera. Itu di Laut Banda. Itu yang paling penting kan. Nah, Indonesia pernah, bukan Indonesia ya, dia pernah pemegang rekor letusan-letusan paling besar di dunia. Contohnya kita lihat di sini ada Krakatau, Tambora, Rinjani, Samalas ya, Toba. Ini 4 besar letusan paling gede di dunia nih. Sampai ke volcanic explosivity index dari 6 sampai 8 pernah terjadi semua di Indonesia gitu. Walaupun tahunnya dari mulai 74.000 tahun yang lalu di Toba sampai yang terakhir yang besar itu adalah Krakatau 1883. Jadi kalau kita plot di sini, ini semua ada di atas nih. Ini kan energinya nih. Semuanya itu dipegang oleh Indonesia. Samalas misalnya dapat 1257. Terus Tambora, terus Mountain Sumatera Earthquake, Krakatau. Semuanya pemegangnya adalah Indonesia, pemegang rekor energi terbesar. Ya wajar karena kita berada di area konvergen penuh kegempaan, vulkanisme. Jadi tidak berlebihan bila kita sebut we are sleeping and living with earthquakes. Gerakan tanah, ya ini gerakan tanah juga sama gitu ya, karena kita wilayah yang bergunung-gunung, wilayah vulkanik ya, di mana si batuan-batuan vulkaniknya gampang terubah melapuk menjadi lempung misalnya ya, otomatis gerakan tanah terjadi ya. Yang merah ini yang risiko tinggi, yang kuning yang sedang, yang hijau yang rendah. Kalau yang ini yang aman gitu ya, sangat rendah yang warna biru ini. Yang sangat rendah ya ada di Sumatera Kalau Utara. Itu biasanya ada di selatan gitu ya. Yang tinggi-tinggi ada di sini semua. Tinggi semua di sini, daerah-daerah pegunungan lah ya, gunung-gunung api di sini. Di Sulawesi juga kita mendengar berkali-kali terjadi gerakan tanah ya, juga di sini nih, di wilayah-wilayah ini. Di sini juga besar kan, pernah beberapa kali ada banjir bandang dan lain-lain gitu, tanah yang gede itu semua ada di sini. Nah, jadi harus diantisipasi di wilayah-wilayah topografi ini. Jadi peta ini bisa dipakai dan tentu ini juga sudah ada data-data peta-peta lebih detail untuk setiap area KRB-nya ya, kawasan rawan bencananya. Baik, kita sampai ke yang terakhir sekarang ya, tentang potensi warisan geologi Nusantara. Di sini sudah dipetakan oleh Kementerian SDM bahwa kita punya 110 potensi warisan geologi Nusantara. Jadi luar biasa banyak ya. Dan saya pikir ini juga akan lebih dari sini kalau kita pelajari lebih detail gitu ya. Nah, ini beberapa saya tunjukkan, contohnya ada di Merangin Jambi, fosil flora yang terkenal di sini ada Permian flora. Jadi kita kalau masuk ke sini tuh ibarat masuk ke hutan masa lalu gitu, hutan flora masa lalu yang sekarang sudah terekam semua di batuan. Ya, kita misalnya di sini ada fosil pakis, ini pakis kan dalam bentuk fosil, dan ini murni semua Permian.
Permian ya. Di sini ada fosil pandan, daun pandan gitu ya. Di sini ada batang kayu. Terus di sini juga ada kerang-kerangan ya. Nah, masuk ke wilayah-wilayah daratan dan laut gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya masuk ke Merangin, kita seolah-olah masuk ke hutan zaman dulu, zaman Permian ya. Nah, tentu ini membuat satu wisata tersendiri ya. Karena ini Sungai Merangin ini memang harus masuk, kita menggunakan model-model seperti begini. Atau kita melihat ke sini misalnya, ke Belitung. Belitung baru saja mendapatkan Geopark Global ya tahun lalu ya. Tahun 2021 ya. Nah, ini tentu kita terkenal akan granit-granitnya di sini, atau kita ke Bangka juga sama, itu granit-granit yang berhubungan dengan intrusi-intrusi yang ada di sini. Granit. Karena ini setiap geopark punya ikon tersendiri gitu. Ya. Jawa terkenal akan vulkanik purbanya. Nah, sebagian juga sudah jadi objek wisata, terutama di daerah Jogja ya, yang Ngelanggeran itu ya. Di Jawa Barat, di Yogyakarta, di Jawa Timur, kita semua punya gunung api purba di sini. Merapi purba lah, kalau orang awam umum melihatnya ya. Karena kita punya busur magmatik berumur Eosen akhir Miocen awal di sini semua, yang warna ini, yang warna bata ini, yang warna merah bata ini, itu gunung-gunung api yang umur Oligomiosen di sini. Itu gunung-gunung api purba, dan itu kita sangat bagus melihatnya di Pulau Jawa. Tinggal kita benahi. Yang salah satu yang sudah dibenahi itu adalah di daerah Jogja. Nah, terus Indonesia pun terkenal daerah tempat Homo erectus ya. Bahkan 60% Homo erectus fosil yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan tempat yang subur untuk perkembangan Homo erectus. Bahkan kita sekarang, para ahli paleoantropologi cenderung ke arah jangan-jangan kita bukan datang dari South Africa, tapi kita datang punya lokal tersendiri gitu, karena kita terlalu banyak sing Homo erectus. Nah, karena itu ada kecocokan gitu, ada kecocokan dari topografinya. Sudah banyak ditemukan baik di Sangiran, di Sambung Macan, di Ngandong, di Trinil gitu ya. Terus kita juga punya ini wilayah-wilayah yang sangat subur buat perkembangan Homo erectus saat itu ya. Ada wilayah-wilayah ini di sekitar Bengawan Solo. Jadi ini physiographic model pada saat Homo erectus homeland kira-kira ya. Saya dapat dari Frank Hoffman di sini. Nah, ini kira-kira fosilnya bahkan Homo erectusnya juga di Indonesia bisa dibagi-bagi lagi sesuai perkembangan. Ada yang sifatnya tipikal Homo erectus di sini ya, Homo erectus erectus. Kira-kira golongan ada di sini, Trinilensis disebutnya. Terus ada yang bentuk baru, yang dikenal sebagai Homo erectus ngandongensis, yang bentuknya progresif. Jadi karena saking besar dan saking lama hidupnya, wilayahnya bisa dibagi gitu. Nah, itu wilayah subur tentu, dan ini menjadi tempat geowisata tersendiri gitu untuk Indonesia, dan termasuk warisan geologinya. Kepulauan Lesser Sunda ya, terkenal, ini pulau yang sangat ikonik, terkenal ya dan instagramable ya. Pulau Padar sebenarnya itu pulau Flores yang merupakan gabungan dari Middle Miocene Submarine Volcanic yang interbedded dengan karbonatnya. Nah, di Lesser Sunda ini bagus sekali kita untuk melihat bagaimana hubungan antara submarine volcanic dengan karbonat yang tumbuh di Miocene kira-kira. Nah, tadi kita sudah lihat petanya seperti begini. Nah, ini beberapa endapan gunung api purba yang ada di Sumbawa Barat ya. Ini gunung-gunung api purba semua endapan Sumbawa Barat, terus gunung api purba Sumbawa Barat juga di sini. Terus ada gunung apinya yang baru gitu ya. Misalnya di sini kita punya Gunung Batur di Bali ya. Ada di sini Gunung Batur di Bali, dan ini juga sudah jadi geopark global. Terus ada Gunung Rinjani, kalderanya, dan juga kaldera Gunung Tambora Sumbawa. Jadi ikon dari Lesser Sunda itu untuk geowisata ya, atau geoheritage adalah gunung-gunung api yang purba dan gunung api yang modern. Terusannya dari Jawa kira-kira. Nah, terus Lesser Sunda pun bagus areanya untuk masalah gigantism dan dwarfism dalam fauna. Jadi ada bentuk peraksasaan dan bentuk pengerdilan dari fauna, dan itu ditemukan di wilayah Flores ini gitu. Jadi di wilayah Flores itu pernah dimigrasi oleh manusia dan hewan, dan mereka mengalami pengerdilan atau peraksasaan. Ya, nah ini misalnya kita lihat stegodon gitu ya, stegodon lembah Soa di sini yang mengalami pengerdilan dari gajah Asia gitu. Atau ada juga peraksasaan dari biawak menjadi komodo di situ terjadi, atau tikus coklat dari tikus raksasa gitu. Jadi ada dwarfism dan ada juga gigantism di situ. Termasuk Homo floresiensis liang buah ya, yang punah kira-kira pada saat 50.000 tahun yang lalu. Itu kemungkinan bentuk Homo erectus yang mengalami Homo erectus progresif yang mengalami dwarfism. Ya, di samping kita juga punya komodo yang terkenal di situ. Jadi pulau-pulau yang menarik, dan itu juga faunanya semua dikontrol kondisinya seperti begini oleh geologi. Indonesia Timur terkenal sebagai coral triangle ya di dunia. Jadi hampir lebih dari 70% spesies koral di dunia itu ditemukan di wilayah coral triangle, yang sebagian besar juga menyusun Indonesia ya. Nah, wilayahnya ada di sini kira-kira. Jadi wilayah yang sangat subur buat coral reef triangle, yaitu ini. Nah, ini ya, mulai dari Filipina,
Nah, ini Indonesia bagian besar di sini triangle coral reef-nya gitu. Ya, jadi kita tidak heran ini merupakan tempat yang sangat baik untuk snorkeling dan diving, dan ini semua dikontrol oleh geologi. Kepulauan-kepulauan ini sebaran-sebarannya. Ya. Nah, kita biasalah mendapatkan taman laut seperti ini, pemandangan yang sangat luar biasa bagus. Nah, jadi geoparknya kita sekarang jadi nggak heran gitu. Tahun demi tahun geopark Indonesia sudah ada. Mudah-mudahan setiap tahun ada 1 atau 2 atau 3 geopark yang disetujui oleh UNESCO. Ya, sekarang kita punya 6 geopark ya, mulai dari Batur, Gunung Sewu, Ciletuh, Rinjani, Toba, dan Belitung. Nah, sekarang yang lagi dimajukan itu adalah Maros Pangkep ya, dan Ijen. Itu aspiring. Jadi dia lagi maju untuk jadi geopark global selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari warisan geologinya, itu masih banyak buat ke depan gitu ya. Di Cina itu udah udah puluhan gitu. Karena nggak heran karena Cina kan dari awal gitu ya. Kita bisa dan bahkan lebih dari Cina nantinya kalau kita konsisten dengan global geopark. Dan kelihatannya pemerintah juga sudah sangat menyambut ya dengan bikin regulasi-regulasi yang sangat kondusif karena tahu yang namanya geowisata itu merupakan wisata sektor yang paling besar juga menyumbang anggaran, bahkan lebih besar dari sektor ekstraksi mineral dan energi saat ini. Baik, ini yang terakhir, slide saya terakhir, epilog ya, yang sudah hampir 2 jam sudah kita lewati dengan cerita-cerita tadi. Akhirnya saya boleh menyimpulkan seperti begini. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Dahulu di antara 2 benua, yaitu Gondwana dan Laurasia, menempati Samudra Tetis, Paleo, Meso, dan Xenotetis, bekasnya semua ada di Indonesia, dibangun menjadi kepulauan Indonesia melalui subduksi, akresi, kolisi teran-teran litosfer dari 225 juta tahun, mulai dari bagian barat Sumatera sampai 5 juta tahun yang lalu, punggung utara Papua, dan glasiasi, deglasiasi, sampai memperoleh bentuknya seperti sekarang pada 11.600 tahun yang lalu, yaitu pada saat glasiasi terakhir. Ya. Nah, geologi Indonesia rumit, namun menarik. Wilayah tempat pengujian dan lahirnya sebagian teori geologi dunia itu pernah dimunculkan di sini. Jadi adalah geologi yang menyebabkan sebaran kepulauan dan laut-laut di Indonesia, mengontrol keanekaragaman hayati juga sebaran manusia purbanya. Dan geologi yang mengontrol kejadian dan sebaran sumber daya di wilayah ini juga kebencanaannya. Jadi penting dan bermanfaat mempelajari geologi Indonesia untuk edukasi, mitigasi, konservasi, dan pemanfaatan. Itu yang boleh saya sampaikan, dongeng atau cerita tentang geologi Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Udin.